Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Semangat pagi. Luar biasa. Masya Allah. Bagaimana, sudah sarapan semuanya? Sudah, oke. Saya akan memandu kegiatan talk show hari ini, Pak Direktur. Mohon izin Bapak sekalian. Kalian sudah tahu ya tagline dari talk show kita kali ini? Sudah? Coba saya tes dulu. Kalau saya bilang pelajar Pancasila, kalian jawab apa ya? Oke? Siap? Pelajar Pancasila. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi kayaknya ada yang nggak pas. Tadi kan hanya suaranya saja ya. Suka main TikTok nggak? Suka, ya nggak apa-apa kan? Boleh ya. Nah, kalau nggak pakai gerakan kayaknya nggak asik tagline-nya. Nah, saya mau tantang. Siapa yang mau ke depan 3 orang dapat door prize. 1 boleh. Kita coba lihat sini, Dek. Naik, boleh. 1 laki-laki, yang perempuannya mana? Oh boleh, sini. 1 lagi? 1 lagi siapa? Boleh? Di belakang? Oke. Yuk, maju ke depan boleh, sini, naik. Nah, sini, yuk. Beri tepuk tangan dulu dong, ini luar biasa ya. Berani semuanya. Nah, oke. Yang 1 di sini, biar yang ganteng di tengah. Baik, namanya siapa? Firsa Asgah Prima dari kelas 7F. Panggilannya? Firsa. Firsa, 7F. Oke, tepuk tangan untuk Firsa. Berikutnya? Adam Kininadan dari kelas 7I. Adam. Adam, tepuk tangan untuk Adam. Ini kelas 7 semua kayaknya nih. Oke, berikutnya? Kansa Syamal Komedi dari kelas 7E. Panggilannya? Kansa. Kansa, tepuk tangan untuk Kansa. Ini jadi kelas 7 semua nih, keren-keren ya anak-anak kelas 7 kita nih. Baik, tagline-nya tadi sudah hafal kan? Sudah. Nah, kalian punya gerakannya enggak untuk itu? Siapa dulu nih? Siapa yang mau duluan? Firsa, oke boleh Firsa. Ayo, yang lain boleh agak mundur dulu. Firsa maju ke depan. Siap ya? Kalau saya bilang pelajar Pancasila dengan gerakannya. Oke, siap? Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, bangun negeri. Iya, luar biasa. Nanti kalian yang nilai ya, yang tepuk tangannya paling banyak, itu yang dapat hadiah. Setuju? Oke, Adam, maju Adam, boleh. Adam dulu? Adam dulu, silakan. Siap? Ya. Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, membangun negeri. Iya, oke. Terakhir yang paling ganteng, maju. Yo. Paling ganteng kan? Ya, karena yang lain cantik. Oke, siap Adam? Sudah ada gerakannya? Mau latihan dulu? 2 hari 2 malam? Oh enggak, sekarang aja ya. Baik, siap? Pelajar Pancasila. Beraksi dari diri, penuhi gizi, membangun negeri. Iya, oke. Nah, sekarang giliran kalian yang apa namanya? Menilai ya. Siap? Siapa dulu yang mau dinilai? Siapa dulu? Yang pertama dulu. Ini dulu, baik. Maju dulu, siapa? Oke, coba saya mau dengar. Tepuk tangan paling banyak itu yang menang ya. Bagaimana tadi tampilannya Firsa? Wah, 10.225 ya. Oke, terima kasih Firsa. Yang kedua Adam, maju Adam. Siap? Coba bagaimana tepuk tangan untuk Adam? Oh, 8.888 Adam. Nah, 1 lagi. Coba bagaimana dengan tampilannya Kansa? Wow, 775.000. Oke, terima kasih. Jadi siapa yang menang? Firza. Oke, tepuk tangan untuk Firza. Terima kasih banyak.
Adam dan Kansa boleh kembali. Firza, tunggu dulu. Nah, boleh mana? Hadiahnya. Tunggu dulu di sini, jangan kemana-mana. Ini hadiah, terima kasih buat Tuti. Hadiahnya adalah kaos Merdeka Belajar sama. Iya, cas dulu dong. Oke, terima kasih Firza. Tepuk tangan untuk Firza. Baik, nah berikutnya kita masuk ke acara utama nih. Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber ya. Nanti disimak ya. Nah, di sela-selanya nanti akan ada kuis. Dan kalian juga boleh tanya ya. Nanti yang tanya akan dapat hadiah juga ya. Apa hadiahnya? Banyak, tenang aja kita sudah siapkan ya. Baik, saya akan coba panggil narasumber kita yang pertama. Nah, narasumber kita yang pertama ini dari UNICEF. Ya. Sudah tahu UNICEF? Apa? Organisasi, ya betul. Luar biasa. Organisasi di mana? Di bawah naungan apa? PBB, luar biasa. Oke, kita akan panggil, ini dia Ibu Yayu Mukaromah Esos MKM. Silakan Ibu Yayu, boleh masuk. Naik ke atas panggung. Ibu Yayu ini posisinya sekarang adalah Adolescent Nutrition Consultant UNICEF Indonesia. Beliau lahir di Bandung 31 Oktober tahun 1981, tinggal di daerah Depok. Ada orang Depok sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, beliau tinggal di Depok dan saat ini beliau sudah menyelesaikan, ini masih baru selesai nih, S2-nya di Public Health ya Bu. Kesehatan Masyarakat, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia. Siapa yang mau ke UI? Nanti boleh tuh tanya-tanya sama Bu Yayu ya. Bu Yayu punya pengalaman bekerja di UNICEF dari sejak tahun, ini lama juga ya Bu ya? 2018 sampai dengan 2022 saat ini. Jadi sudah melanglang buana di UNICEF lama sekali. Nah, nanti kita akan berbicara banyak dengan Ibu Yayu, trainingnya sudah banyak sekali mulai dari tingkat nasional, kemudian ada di tingkat juga di internasional ya. Dan semuanya berkaitan dengan kesehatan tentunya Ibu Yayu ya. Terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan untuk Ibu Yayu Mukaromah. Oke. Yang kedua, yang kedua kira-kira siapa ya? Yang kedua ini adalah tadi sudah tampil juga memberi sambutan. Ya, yang kedua ini adalah Bapak Inyoman Rudi Kurniawan. Beliau adalah PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Beri tepuk tangan untuk Pak. Nah, panggilannya dengan Pak Nyoman, ya Pak ya. Nah, nanti kalian boleh panggil ada Ibu Yayu, ada Pak Nyoman. Kalau Pak Nyoman kira-kira asalnya dari mana? Bali. Ya, Pak Nyoman lahir di Bogor. Ya Pak ya. Ya, tapi namanya kan Nyoman. Kenapa? Ya karena orang tuanya dari Bali, betul ya Pak ya? Nah, jadi Pak Nyoman ini lahir di Bogor 10 Juli 1967. Beliau saat ini sebagai pegawai negeri sipil. Posisi terakhir beliau saat ini adalah PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Beliau terakhir menempuh pendidikan S2 Teknologi Informasi Pak ya, di ITB. Woi, tepuk tangan dong alumni ITB nih. Jadi kalau anak sekarang bilang ini narasumber kita nggak kaleng-kaleng, ya nggak? Iya. Apa sih nggak kaleng-kaleng? Nggak main-main, oke sip. Ya, jadi beliau menyelesaikan pendidikan S2 di tahun 2006 di ITB dan sudah sangat banyak sekali nih kegiatan yang beliau ikuti dalam negeri maupun luar negeri dari sejak tahun 99 sampai dengan tahun 2022. Dan juga jabatan beliau sudah sangat banyak mulai dari, ini beliau sudah keliling Indonesia kayaknya Pak ya? Dari Kalimantan ke Jawa Tengah, ke Sumatera Utara juga Pak ya, sempat ya Pak ya?
Dan juga sempat ke Korea Pak, ketemu sama Sarange loh. Pak Dir tahu juga gini loh, apa ini? Sarange, oke. Jadi nanti kita akan diskusi dengan Pak Direktur, dengan Pak Nyoman dan Ibu Yayu tentang aksi bergizi. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Kita simak sama-sama nih ya, berkaitan dengan yang pertama ini. Adik-adik sekalian sudah tahu ya pelajar Pancasila? Sudah, apa pelajar Pancasila? Beraksi dari diri, oh bukan ya. Itu tagline kita. Baik, Pak Direktur, Pak Nyoman. Kita ingin lebih tahu lebih dalam sih sebenarnya yang namanya profil pelajar Pancasila itu apa sebenarnya Pak? Apa yang kira-kira bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak kita ini Pak? Anak-anak, apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila yang sudah sekian tahun kita dengar, kita lihat di televisi berulang-ulang, kalau kita nyetel atau anak-anak akses YouTube, itu pasti keluar profil pelajar Pancasila. Kalau kita googling, di Google juga pasti keluar. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Nah, mengapa harus profil pelajar Pancasila? Saya ingin sampaikan bahwa di 100 tahun Indonesia merdeka tahun 1945. 100 tahunnya adalah tahun berapa? Tahun berapa? 2045. Nah, di tahun 2045, di 100 tahun Indonesia merdeka, pemerintah mencanangkan pada tahun 2045 nanti itu harus tercapai apa yang disebut dengan Indonesia Emas. Indonesia Emas ini adalah suatu prestasi di mana negara kita menjadi salah satu dari 5 negara terbesar di dunia. Nah, lalu pemerintah juga sudah mengadakan sensus penduduk, pengukuran menghitung jumlah penduduk tahun 2020, dan ternyata hasil sensus penduduk yang berasal dari generasi milenial itu mencapai 26%. Milenial itu yang usianya sampai 25 tahun. Nah, lalu yang berasal dari generasi Z itu berjumlah 27 tahun. Berjumlah 27%. Lalu yang post generasi Z, yang masih bayi, yang masih TK, itu jumlahnya sekitar 13%. Kalau kita jumlah, hampir 65% nanti, atau hampir 65% saat ini, penduduk Indonesia adalah yang berusia 0 sampai 25 tahun. Anak-anak sekarang ini tentu berasal dari generasi Z. Ya, ini kalian adalah generasi zilenial yang sudah lagi bukan hanya natif, digital natif, tapi memang begitu lahir sudah megang ini. HP Pak ya, gadget. Nah, di 100 tahun Indonesia merdeka, kalianlah nanti di tahun 2045, artinya 20 tahun lagi dari sekarang, usia kalian adalah di usia 35 sampai 40 tahun. Nah, untuk itu pemerintah harus menyiapkan kalian dalam menghadapi 100 tahun nanti. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, itu nanti jangan-jangan bukan menjadi bonus, istilahnya kalau kita dengar bonus demografi, jumlah penduduk yang produktif tersebut akan berhasil dalam kehidupannya, yang ada kalau tidak kita persiapkan dari sekarang menjadi bencana bagi negara kita. Nah, untuk itu Presiden sudah menetapkan visi Presiden, yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, berkeadilan, dan kalau di visi Kementerian Pendidikan ditambahi dengan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila.
Jadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila agar pada saat 100 tahun nanti anak-anak yang kita siapkan sekarang itu dapat menjadi pimpinan mengendalikan negara ini secara maksimal sesuai dengan zamannya. Nah, jadi profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah kita lihat di televisi, kita dengar di radio, itu adalah persiapan kalian untuk nanti dalam 100 tahun Indonesia merdeka. Apa saja profil pelajar Pancasila? Tentu kita harus perhatikan. Yang mudah kita ucapkan adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berjiwa atau berpikir kritis. Sebagai contoh satu saya ambil, misalnya berkebinekaan global. Kita harus sadar semua bahwa kita semua adalah bagian dari masyarakat global. Nah, kalau kita tidak sadar itu, jangan-jangan nanti pemain PSSI, pemain sepak bola kita kalau bertanding sama pemain Eropa akan kalah terus. Karena tidak siap bersaing dengan masyarakat global. Jadi itu betapa pentingnya profil pelajar Pancasila. Saya kepanjangan ngomong. Tapi asik juga ya Pak ya, kayaknya tadi yang terakhir nih relate banget dengan anak-anak. Sangat berkaitan dengan anak-anak ya. Kalau pemain sepak bolanya bukan dari kita, Ya. kan jadi dari mana lagi gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 6 ya Pak ya profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat tadi Pak Direktur bilang apa saja 6-nya itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua tadi berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri, keren. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir kreatif. Jadi ini ya Pak ya yang kita perlukan agar kita bisa mencapai Indonesia emas. Ya. Indonesia emas itu 2045 nanti. Nah, tapi apakah itu juga apa yang bisa anak-anak kita lakukan nih Pak agar bisa menciptakan 6 profil tersebut Pak? Agar mereka bisa menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi anak-anak yang punya profilnya, karakternya pelajar Pancasila. Nah, tentu banyak ya anak-anak ya. Anak-anak juga harus tahu ya, mungkin juga sudah tahu, 10 tahun lagi 85% pekerjaan yang ada sekarang akan hilang, akan timbul 85% pekerjaan yang baru. 10 tahun lalu, mungkin kalian masih TK ataupun masih SD kelas berapa itu? Masih main mungkin ya Pak Masih ya? main. Itu belum ada pekerjaan YouTuber. YouTuber? Belum ya, ada. Belum ada pekerjaan konten kreator. Belum ada. Konten kreator. Tapi sekarang menjadi pekerjaan Pekerjaan yang banyak. diidam-idamkan ya sama. Betul. Siapa tidak kenal Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Ahmad dan yang lain-lain yang menjual konten dalam kesehariannya. Nah, kalian dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan zaman kalian, ya. Nah, jadi untuk mencapai profil pelajar Pancasila, lakukan segala sesuatunya disesuaikan dengan zamannya. Contohnya mudah, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan Ya. loh. Hindari penggunaan, misalnya kalau kita di dimensi pertama misalnya, akhlak kepada alam misalnya. Hindari penggunaan minuman-minuman yang menggunakan botol Oh, plastik. jangan pakai minuman yang botol kemasan plastik ya Pak ya? Iya, kalau ke Nah. sekolah bawa minum sendiri pakai tumbler. Oh, di sini bawa tumbler nggak? Coba tunjukkan tumblernya. Oh, luar biasa. Nah, Top. top. Ini pelajar Pancasila, Pak. Ya. Oke. Seperti itu Pak Agus, salah Itu satu ya? contohnya ya. Yang Oke. sederhana-sederhananya Sederhana. itu ya, luar biasa. SMP 25. Tepuk tangan dulu dong untuk SMP 25. Nah, jadi kalau di sekolah sendiri sebenarnya di kementerian sudah menyiapkan apa ya Pak ya, agar sekolah juga memberikan tempat agar anak-anak ini bisa dibangun karakter pelajar Pancasilanya. Ada aktivitas apa saja Pak di sekolah Pak? Nah, kalau dari kementerian kan jelas ya, dari kurikulum sekarang itu ada yang ekstrakurikulernya. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan mengembangkan minat dan bakat. Ya. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan yang
ekstrakurikuler dijadikan kebudayaan ya. Juga ada program-program kaitannya dengan UKS, UKS-nya. kepramukaan. Jadi banyak jalan untuk itu. Juga nanti kalau dari kurikulum itu ada namanya project penguatan project penguatan profil pelajar Pancasila. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Pak itu di dalamnya Pak ya? Nah, itu ada 6. Ada 6. Ada cinta tanah air, ada kewirausahaan, ada pengenalan diri dan yang lain ada 6. Oh, jadi 6 banyak tema ya. ya, betul. Sesuai dengan tema yang nanti dipilih begitu ya. Betul. Kalian sudah lakukan belum proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah? Sudah ya? Oh, kapan? Kemarin? Oh, bikin apa? Oh, gimana? Asik? Asik. Mau lagi? Nah, nanti minta sama Bapak Ibu gurunya ya. Oke, jadi tadi Pak Dir juga menyampaikan ada UKS nih, Ya. gitu ya. Berarti kan berkaitan dengan kesehatan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya mau tanya nih ke Mbak Yayu. Mbak Yayu, pemerintah saat ini kan sudah mencanangkan adanya bagaimana visi pendidikan Indonesia menciptakan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Pak Dir ya. Nah, menurut Mbak Yayu sendiri apa kaitannya dengan kesehatan, bagaimana kita bisa menyiapkan nih anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang siap menjadi berkembang menjadi pelajar yang punya profil pelajar Pancasila. Ya baik, terima kasih Pak Agus, Pak Direktur. Jadi tadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi ya, bahwa teman-teman nanti harus bersiap 2045 ini sebagai penentu begitu ya. Mungkin ada di antara teman-teman ini yang akan menjadi menteri, menjadi kepala dinas, menjadi dokter dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya tadi sudah disampaikan bahwa bisa dilakukan kalau teman-teman betul-betul bisa mempraktekkan nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar tadi. Pancasila. Dan ini sebetulnya erat kaitannya dengan apa yang sedang kita diskusikan hari ini terkait dengan sebuah program atau pendekatan yang namanya aksi bergizi gitu Oh, ya. ada gambarnya nih Mbak Yayu ya. Iya. Oke, boleh tolong dibantu teman-teman, gambarnya mana? Oh, ini nih. Baik. Oke. Nah, jadi ini yang kita diskusikan aksi bergizi membangun negeri ini kalau SMPN 25 tanggal 26 Oktober kemarin ikut ada gerakan aksi bergizi yang merupakan bagian dari sekolah sehat gitu ya. Ini merupakan gerakan untuk tadi disampaikan membidik atau berkontribusi pada masalah-masalah yang terkait dengan kelebihan gizi, kekurangan gizi dan kekurangan zat gizi mikro tadi ya. Nah, kita tidak mungkin bisa menjadi aset yang bagus, yang baik di masa depan kalau kita sendiri tidak sehat nih Pak Agus. Gitu. Sehat dulu ya. Sehat dulu. Kalau mau menjadi profil pelajar Pancasila yang bagus, yang bernalar kritis tadi, yang kreatif, tentu badannya harus sehat, jiwanya harus kuat. Nah, salah satunya dengan memenuhi hal-hal yang terkait dengan gizi, karena gizi tadi disampaikan oleh Pak Direktur, gizi ini adalah salah satu komponen atau kegiatan prioritas di dalam usaha kesehatan sekolah. Prioritas ya, gizi dulu penuhi betul. Betul, faktanya boleh dilihat boleh kita tadi. lihat nih Nah, faktanya. tadi sebetulnya sudah di-mention di awal ya, di pembukaan. Faktanya untuk anak-anak remaja ya. Kalau kita bicara remaja ini usianya 10 sampai 24 tahun. Ada juga yang menyampaikan 10 sampai 19 tahun kalau dari WHO. Tapi Berarti ini remaja semua nih. Remaja. Ada yang di bawah 10 tahun enggak? Enggak ada ya. Enggak ada ya, kalau ada yang di atas SMP 24 ya. tahun. Oh enggak ada, Nggak baik ada. remaja semua berarti Bu Yayu. Remaja betul. semua. Kalau anak-anak SMP ini 12 sampai 15 tahun ya. Nah ini teman-teman adalah remaja. Nah faktanya remaja kita ini Pak Agus asupan makannya kurang dari kebutuhan gitu ya. Jadi banyak yang makannya kurang dari kebutuhan. Kemarin kebetulan Pak Direktur dengan teman-teman Direktorat SMP baru ke NTB ya NTB, dengan Pak betul. Agus, kita melihat anak-anak sedang sarapan, sekian ratus anak sarapan bersama di lapangan. Begitu kita lihat itu banyak sekali anak-anak yang membawa bekalnya hanya
mie dan telur atau telur dan mie gitu ya. Sayurnya Nasi kurang, dan mie juga mungkin ada. iya. Sayurnya kurang, proteinnya juga kurang, dan ini contoh dari bagaimana remaja kita asupan makannya ya khususnya yang bergizi ini kurang. Apa akibatnya? Akibatnya tadi sudah disampaikan ya, bahwa 1 dari remaja ini pendek, kemudian 1 dari 10 remaja laki-laki juga kurus. Kalau sudah seperti itu nanti dampak jangka panjangnya adalah produktivitas nanti bisa menurun gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini teman-teman bisa lihat mudah sakit misalnya ya, dan tentunya karena nanti suatu hari teman-teman remaja kita ini baik laki-laki perempuan akan menikah. Kalau gizinya tidak baik pada saat remaja, maka nanti setelah dewasa punya keturunan, keturunannya juga akan sakit begitu. Nah, fakta lain kita lihat lagi slide berikutnya. Kalau tadi kekurangan asupan zat gizi ya, kalau ini ada juga remaja kita yang kelebihan, terutama kelebihan zat gizi, terutama anak-anak pada usia SD ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita lihat di sini satu dari remaja Indonesia kegemukan. Apa yang terjadi tentu ini kalau misalnya sudah kegemukan, ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak menular terutama. Diabetes, kemudian jantung dan lain sebagainya. Ada satu fakta lagi yang kita lihat, boleh dilihat. Nah, satu fakta lagi tadi juga sudah disampaikan bahwa remaja kita ini baik laki-laki maupun perempuan. Seringkali kita berpikir bahwa kalau anemia itu hanya perempuan, ternyata laki-laki juga, dan ini dua-duanya 32%. Remaja laki-laki dan remaja perempuan ini mengalami anemia. Apa yang akan terjadi kalau misalnya anemia ini biasanya kita kenal dengan 5L ya, lemah, letih, lesu, apalagi? Letih, Lelah, lunglai ya. Nah, 5L. ada yang mengalami 5L di sini? Ada? Enggak ya. Sehat semua kan? Sehat ya. Nanti kalau kurang sehat kita kasih tablet tambah darah ya, Pak. Iya. Yuk, baik. Karena kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mengalami 5L, ini berarti bisa jadi teman-teman mengalami anemia. Nah, anemia ini kekurangan zat besi. Makanya kalau anak-anak remaja ini kalau mau sehat, salah satunya ya harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah. Nah, ini adalah fakta-fakta dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi remaja yang sehat gitu ya. Melalui aksi bergizi, artinya kita melakukan sesuatu untuk bisa menjadi remaja yang sehat, untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila tadi, melihat dari fakta-fakta ini dan apa yang bisa kita lakukan. Begitu Pak Agus. Oke, baik. Jadi ternyata memang fakta-faktanya jelas ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa kalau badan kurus itu bukan berarti bagus ya. Bisa jadi kurang gizi ya. Nah, badannya kegemukan juga nggak bagus juga ya Bu Yayu ya. Jadi maka yang paling ideal seperti apa? Pak Direktur. Oh. Pak Direktur ini suka olahraga juga ya Pak ya. Nah, jadi kalau Pak Direktur di kantor itu dekat ke GBK Pak ya. Suka jalan lari keliling GBK Pak ya? Nah, Ya, lari lah. lari ya, nggak jalan bahkan no. Pak Direktur juga masih lari loh di ngelilingi GBK. Nah Pak Direktur, tadi ada fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Bu Yayu Pak. Jadi ternyata banyak juga anak-anak kita yang kekurangan gizi, ada yang kelebihan berat badan, ada yang juga mengalami kekurangan zat besi, mengalami anemia. Nah kalau tadi kita bicara tentang kegiatan di sekolah melalui P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Selain itu ada lagi kah yang bisa mendukung langsung upaya kesehatan di sekolah ini Pak? Ada gerakan apa lagi nih yang dimiliki oleh Kemendikbud, yang disiapkan Kemendikbud? Yang kalau kita lihat tadi pas saya lihat begitu turun dari mobil melihat di ini kan saya langsung ingat ya apa yang disebut dengan gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat, betul. Ini tepuk tangan ya anak-anak. Sekolah kalian luar biasa. SMP 25 ini begitu. Tepuk tangan untuk 25 Kangrang, luar biasa.
Jadi begitu saya turun tadi, pertama begitu di pinggir jalan juga bertanya-tanya dalam hati. Saya pikir semua orang yang akan kesini akan bertanya-tanya, ini sekolahnya sebelah mana dari pinggir jalan. Nggak kelihatan Pak ya? Tidak kelihatan gitu. Kelihatan. Tapi begitu mulai masuk dan mulai masuk ke lingkungan yang luar biasa, lalu tergambar dalam pikiran saya, ini sekolah ini sehat ini. Sehat langsung ya Pak ya? Langsung, saya yakin ini sekolah sehat. Apa cirinya Pak? Dari lingkungan saya sudah terlihat. Lingkungannya. Bersih, tertata tanamannya, Iya. lalu kita lihat gedung-gedungnya semua terawat. Ya. Dan tadi saya ke toilet, bukan toilet kepala sekolah ya. Kalau toilet kepala sekolah pasti bagus. Bagus ya Pak ya? Saya ke toilet guru tadi, dan bersih. Wih, luar biasa. Jadi andai kata tadi saya ke toilet siswa mungkin lebih menarik. Iya. Nah, nanti ukurannya lebih mudah sebetulnya. Nah, jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada yang meluncurkan program gerakan sekolah sehat. Gerakan sekolah sehat. Nah, seperti itu. Nah, tentu ini memerlukan keterlibatan bukan saja dari pihak sekolah, juga dari ada orang tuanya harus terlibat. Lingkungan kita di sini juga harus terlibat, dan terlebih khusus nanti anak-anak ini juga harus terlibat. Siswa-siswi harus terlibat dalam gerakan sekolah Oke. sehat. Aktiflah dalam kegiatan-kegiatan di UKS. Ada Trias UKS. Trias UKS. Ingat kan, tahu kan? Nah, apa itu Trias UKS? Ada yang tahu Ada Trias yang tahu? UKS ada apa saja? Trias UKS? Pendidikan? Oh. Ingat? Atau kita kasih door prize nih kalau yang bisa. Boleh. Nanti siapkan ya teman-teman door prize-nya. Siapa yang tahu 3 Trias UKS? Namanya Trias pasti 3 ya. Ya loteri kan nih Kak. Bocoran dulu yang pertama pendidikan kesehatan. Yo, dikasih tahu tuh satu, pendidikan Yang kedua? kesehatan ya Pak ya. Yang kedua? Bagus. Oh, luar biasa. Dapat door prize ya Pak ya? Dapat door prize ya? Dapat. Tanah, Mbak. Kasih door prize. Langsung dikasih deh sama Iya. yang mana ini di sini sebelah kiri. Yang sebelah sini. Yang mana? Nah, di sana. Ya, karena musik prize-nya payung. Payung. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Lalu yang ketiga, saya tidak pakai door prize lah. Yang ketiga enggak ya? Karena sudah terlihat lingkungannya sehat. Lingkungan Jadi sekolah yang lingkungannya sehat. Jadi memang begitu saya datang ke sini pertama ini sekolah Sehat. sehat. Masya Allah ya. Jadi selain gerakan sekolah sehat itu mendukung Trias UKS tentunya Ya, Pak ya. ya. Ada aktivitas apa saja sih yang menjadi prioritas di gerakan sekolah sehat Pak? Kan kalau Bapak sendiri tadi sudah biasa lari begitu ya. Aktivitas apa saja nih yang perlu dikembangkan dalam gerakan sekolah sehat ini Pak? Tentu salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Ayu ya. Kita mendukung program sarapan pagi. Sarapan pagi, Pemberian tablet tambah darah. pemberian tablet tambah darah. Terus satu lagi yang sarapan pagi, satu lagi apa ya saya lupa. Aktivitas fisik. Oh, aktivitas olahraga. fisiknya juga, Pak, ya. Seperti itu. Kalian suka aktivitas fisik kan nih? Ada olahraga? Ada aktivitas fisik ya Pak ya yang pertama. Kemudian ada aktivitas tadi aksi bergizinya tadi Pak ya. Sarapan Betul. sehat, tablet tambah darah. Nah yang ketiga tadi ada apa? Imunisasi yang keren. SD. Yang PAUD, yang SD, itu ada imunisasi. Ya, juga. di SMP 2 hal itu yang Iya. paling utama Pak ya. Iya. Aksi bergizi dan juga Aktivitas. fisik. Nah, Makanya jadi nanti saya tidak menyebut imunisasi anak SMP, imunisasi apa? betul. Tapi ternyata teman-teman kita Iya. dari 25 tahu ya Pak ya. Iya, oke. Luar biasa. Baik. Nah, jadi saya kembali ke Bu Yayu nih. Jadi kalau tadi kita melihat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada gerakan sekolah sehat. Dan kemudian kalau dari UNICEF sendiri, adakah aktivitas-aktivitas yang mendorong, membantu gerakan sekolah sehat ini bisa lebih efektif kegiatannya di sekolah? Gimana nih Mbak Yayu? Ya baik, terima kasih Pak Agus. Jadi karena gerakan sekolah sehat ini, yang namanya sekolah sehat ini adalah wujud konkret dari UKS ya Pak. Komplit ya? Wujud Oh, komplit komplit dari dari UKS. Jadi kalau kita bicara UKS, bicara sekolah sehat pasti tadi sudah disampaikan pendidikan kesehatannya,
Nah kalau misalnya pendidikan kesehatan terkait dengan sehat bergizi, karena tadi di sekolah sehatnya ada sehat bergizi, sehat imunisasi, dan aktivitas fisik ya. Nah kalau kita bicara pendidikan kesehatan sehat bergizi, ini UNICEF mendorong untuk peserta didik ya, sekarang sudah di scale up di seluruh Indonesia ini mendapatkan informasi yang baik, yang benar tentang gizi. Gitu Informasi yang benar tentang gizi. Betul. Memang ada yang nggak benar ya Bu Yayu ya? Ada yang nggak benar, karena kadang-kadang banyak remaja yang misalnya tidak mau minum tablet tambah darah karena berpikir itu hanya untuk perempuan atau ibu hamil. Hanya untuk ibu hamil? Hanya untuk ibu hamil. Kemudian ada juga teman-teman remaja kita Pak yang dietnya ketat, tidak mau makan, mengurangi. Takut gemuk, takut tidak good looking gitu kan. Nah ini sebetulnya informasi-informasi ini teman-teman harus mendapatkan dari sumber yang tepat, dan ini yang kita upayakan untuk semua remaja ini mendapatkan pendidikan gizi yang benar. Nah, jadi yang benarnya apa nih Bu Yayu? Yang benar ini adalah misalnya kita lihat ya Pak di slide berikutnya. Bagaimana misalnya terkait dengan diet sehat, karena tadi banyak mitos fakta terkait dengan gizi ya. Salah satu informasi yang benar misalnya terkait dengan prinsip gizi seimbang. Kalau teman-teman mau menjadi remaja yang sehat, menjadi pelajar Pancasila yang keren gitu ya, teman-teman harus menerapkan 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang. Ya. Oke, Dan apa aja nih? Tidak bisa hanya satu pilar saja yang dilaksanakan. Jadi 4-4-nya harus terpenuhi. Apa saja Apa 4 saja? itu? Kalau kita lihat mengkonsumsi makanan yang beragam. Jangan sampai tadi misalnya ya sarapan pagi hanya dengan mie, hanya dengan telur. Sayurnya tidak ada, buahnya tidak ada, protein tidak ada. Jadi karena tubuh kita membutuhkan makanan yang beragam, dan satu jenis makanan itu tidak mengandung semua zat gizi. Gitu. Jadi memang harus dikombinasikan, harus beragam. Oke, yang pertama makanan yang beragam. Jadi kalau sarapan jangan bawa nasi, mie sama kentang gitu ya Bu? Iya, jadi jangan sampai isinya karbohidrat semua. Itu karbo semua Pak ya? Karena banyak terjadi seperti itu gitu ya. Nanti Bapak Ibu guru di sekolah ketika anak-anak misalnya teman-teman nih ada hari sarapan bersama dan minum TTD bersama. Nanti sarapannya boleh dilihat Pak Agus, dilihat gitu ya? apakah isinya ada sesuai dengan konsep isi piringku misalnya ya. Isi piringku itu jadi satu piring dibagi 2 dulu, kemudian 2/3-nya isinya masing-masing karbohidrat, yang satu lagi adalah sayuran. Sayuran. Yang banyak itu adalah karbohidrat 2-3 porsi, kemudian 3-4 porsi, kemudian sayuran juga 3-4 porsi. Sementara sisanya 1/3 bagian itu adalah buah dan lauk pauk. Artinya buah protein dan lauk dan lain pauk. sebagainya ada di situ. Oke, jadi beragam itu di situ tidak, kan tadi mie, nasi, kentang juga karbohidrat semua. tapi karbo semua. Karbo Jadi semua. beragam dalam artian di sini adalah pemenuhan gizinya ya. Nah, Itu baru pilar Satu pertama. pilar Pak yang Agus. pertama, Nah, makanan pilar beragam. kedua adalah kalau kita lihat di sini adalah PHBS. Jadi teman-teman menerapkan PHBS itu apa Bu Yayu? perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku ya. hidup bersih dan sehat. Artinya Oke. kalau misalnya, dan ini UKS sekali ya Pak ya, Betul. Sekolah Sehat mengkampanyekan PHBS, salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kita kan nggak mau kalau misalnya makanan kita sudah beragam nih, sudah bergizi seimbang, tapi kita nggak cuci tangan, akhirnya tetap sakit gitu ya. Iya. Nah kemudian yang pilar Yang ketiga ketiga adalah yang terkait dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik Aktivitas yang fisik ketiga. tadi sudah disebutkan. Dan jangan berpikir kalau aktivitas fisik ini hanya main basket, Iya, main betul. futsal, bulu tangkis, enggak. Teman-teman putri misalnya rutin menyapu, mengepel, membantu ibu, itu aktivitas fisik. Piket di Jadi, kelas juga ya? piket di kelas, Oh, betul. masih suka piket nggak? Siapa yang hari ini piket? Abis ini nanti sapu-sapu di sini. Oh enggak. Aktivitas fisik ya yang Betul, ketiga. dan aktivitas fisik kalau di kelas kan Pak, ini kan bentuk dari gotong royong ya Pak ya, nilai pelajar Pancasila Iya. gitu. Jadi Iya. aktivitas fisik dilakukan bisa dengan dari mulai yang sifatnya ringan sampai dengan
kuat gitu ya. Artinya tadi olahraga-olahraga yang memang teman-teman biasa lakukan dan teman-teman senangi. Jadi aktivitas fisik bisa dilakukan mulai dari hobinya apa gitu. Kalau Hobi. misalnya Bisa dimulai dari hobi. adalah saya hobinya memanjat Pohon. climbing gitu. Oh. Memanjat pohon itu juga bagian dari Aktivitas fisik. Nah, pilar terakhir adalah memantau berat badan. Jadi Memantau berat badan, Betul. pilar yang terakhir. Jadi teman-teman harus rajin melihat ya berat badan dan tinggi badan teman-teman apakah sesuai dengan usia teman-teman gitu ya. Nanti atau kita biasanya mengenal dengan indeks massa tubuh. Kalau misalnya nanti ternyata di bawah normal berarti teman-teman kurus. Kalau di atas normal mungkin teman-teman Kelebihan berat obesitas. Betul, Kelebihan berat badan, betul. Nah, ini kan jadi teman-teman nanti harus hati-hati. Oke. Nah, 4 pilar gizi seimbang ini tadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oke. Semakin kita bisa memenuhi 4 pilar ini, kita akan semakin bisa mencapai tujuan kita sebagai remaja yang sehat dan pelajar Betul. Pancasila tadi. Iya. Tapi kalau misalnya satu saja Tidak tidak terpenuhi, terpenuhi. tidak teman-teman lakukan, teman-teman akan semakin sulit mencapai tujuan teman-teman, cita-cita Oke, teman-teman. jadi dasar sehatnya itu dari 4 pilar ini ya, Bu Yayu ya. Makanan yang beragam. Kemudian yang kedua tadi adalah aktivitas fisik. Kemudian THBS, PHBS, jangan lupa. Suka cuci tangan? Pakai apa? Sabun. Airnya? Air mengalir. Yang keempat? Apa tadi? memantau berat badan. Ya, kontrol terus berat badannya ya. Ya. Ada yang sudah mengukur berat badan hari ini? Wah, kalau Pak Padir mengukur berat badan setiap hari Pak? Berdasarkan pinggang aja. Oh, ukur pinggang ya. Jadi kalau pinggang sudah agak serek gitu ya Pak ya. Wah, udah tanda-tanda nih ya gitu. Oke. Nah, oke. Terima kasih nih luar biasa sesi pertama kita tentang belajar Pancasila sudah banyak kita bahas. Nah, sekarang kami beri kesempatan. Siapa yang mau tanya? Boleh. Ada yang mau tanya? Satu dari sana yang pakai kacamata belakang ya. Oke. Satu lagi di belakang. Oh, sorry. Yang laki-laki di belakang. Nanti yang lain boleh di sesi. Oke, ada mikrofon. Yang Berdiri di sini ya dia. Ya ada mic-nya. boleh, ya mic-nya sudah di sana. Nanti satu lagi yang di sana ya, di baris kedua, silakan. Boleh disebutkan namanya, dari kelas berapa, kemudian pertanyaannya ditujukan untuk siapa, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Alfiansyah Trinugroho dari kelas 9A. Oke, jadi Dimas ya, 9A. Iya, Dimas. Iya. Jadi pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Yayu. Apa yang mempengaruhi status gizi seseorang? Apa yang mempengaruhi status gizi seseorang ya? Iya. Oke, ada lagi? Cukup. Dimas? Cukup? Oke. Langsung dijawab atau mau tunggu satu lagi nih? Mungkin tunggu satu lagi deh. Biar sekalian Yang lain. ya, Iya, kita biar jawabnya. sekalian. Oke, terima kasih. Oke. Nanti Dimas, kita tunggu jawabannya dari Bu Yayu ya. Terima kasih Dimas. Iya. Oke, yang kedua silahkan. Adek perempuan, ya silahkan. Sebutkan juga nama dan kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askarin Janiatira dari kelas 8G. Mohon Pak, namanya siapa panggilannya? Ara, Ara. Kelas 8 G. G. Jadi di sini itu mungkin salah satu contoh kecil yang kita bisa lakuin sehari-hari dari talk show ini kan dengan memenuhi gizi sama sadar belajar kita. Kalau hal besarnya atau langkah besarnya mungkin kayak yang lagi Bapak Ibu lakuin saat ini ada talk show atau sebagainya. Tapi gimana caranya kalau kita sebagai pelajar juga mau memberikan dampak positif yang cukup besar ke lingkungan sekitar, sedangkan pasti kita tuh ada keterbatasan misalkan seperti waktu, finansial, koneksi dan lain sebagainya. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan. Tepuk tangan dulu untuk Ara dan Dimas nih. Nah, jadi tadi Dimas bertanya nih,
spesifik langsung ke Bu Yayu. Kalau Ara mungkin kedua-duanya ya, Ara ya, dengan Pak Direktur dan juga Bu Yayu. Jadi ada dua nih, Pak Dir, Bu Yayu, ada Dimas dari kelas 9A bertanya Bu Yayu, apa sih yang menjadi untuk melihat status gizi seseorang gitu ya. Silakan mungkin Ibu Yayu. Ya, tadi sebetulnya kita sudah saya sudah menyampaikan beberapa poin terkait dengan status gizi ya. Jadi kalau bicara status gizi ini kan tadi ya kita melihat orang ini atau remaja ini apakah dia kelebihan gizi atau kekurangan gizi atau tadi misalnya terkait dengan stunting. Nah, apa yang mempengaruhi tentunya tadi satu dia tidak kalau gizinya baik berarti dia menerapkan 4 pilar gizi seimbang tadi ya. 4 pilar gitu. gizi Jadi seimbang. ini sebetulnya sudah tercantum semua di situ karena obesitas misalnya, kenapa seseorang bisa obesitas? Selain karena dia terlalu banyak asupan makanan, dia juga mager. Jadi nggak mau olahraga, jarang olahraga. Kalau mau makan tinggal GoFood misalnya ya, nggak ada usaha, nggak ada usaha tidak mencari jalan-jalan ini, ya. gitu. Dia jadi tidak banyak melakukan aktivitas fisik. Nah itu jadi terkait dengan aktivitas fisik, terkait dengan penerapan atau konsumsi makanan dan minuman dengan gizi seimbang ini juga mempengaruhi status gizi seseorang. Termasuk tadi misalnya kenapa seseorang bisa anemia karena dia kekurangan zat besi. Kenapa kekurangan zat besi? Karena jarang makan sayur. Jarang makan daging misalnya ya yang memang penuh dengan atau kaya dengan zat besi. Besinya. Jadi kembali ke konsumsi gizi seimbang tadi, kemudian yang terkait dengan aktivitas fisiknya, kemudian juga kalau remaja tadi ya, untuk melihat status gizinya tadi, kalau kita sudah tahu status gizinya sebetulnya fokusnya lebih pada bagaimana kita menjadi remaja dengan status gizi yang baik. Tidak Status gizi yang kekurangan, baik. tidak kelebihan gitu ya, tetapi normal. Nah salah satunya tadi dengan rajin untuk memantau berat badan gitu. Jadi supaya Ya. tahu indeks massa tubuhnya Ya. apakah sudah baik atau Ada kontrol ya Bu Yayu ya. Ya, Jadi betul. boleh mungkin langsung dijawab untuk pertanyaan Ara juga Bu Yayu. Bagaimana caranya nih? Ara juga ingin memberikan dampak besar berkaitan dengan gizi gitu ya. Dengan aksi bergizi. Namun banyak keterbatasan kan. Finansial tidak punya misal begitu kan ya. Dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Bu Yayu Ya. nih? Jadi ini pertanyaannya bagus ya Pak Direktur. Luar biasa ya, ini karena pertanyaannya. To the point untuk aksi bergizi, apa yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Jadi tidak perlu berpikir finansial, tidak perlu berpikir jaringan. Kita pikirkan dari hal yang sudah teman-teman punya. Misalnya teman-teman kalau punya Instagram, teman-teman tinggal misalnya ambil foto temennya lagi minum tablet tambah darah misalnya ya, lalu bikin caption tentang yuk minum tablet tambah darah seminggu sekali sepanjang tahun. Teman-teman posting gitu ya, teman-teman tag teman lain atau misalnya boleh kalau tag artis juga kan sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya. Jadi nanti itu adalah hal kecil yang bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan apa yang teman-teman punya. Atau anak-anak sekarang nih, teman-teman remaja biasanya juga senang main TikTok gitu ya. Cukup bikin video kreatif, ajak teman-temannya untuk misalnya pesan kuncinya tentang aktivitas fisik atau tentang 4 pilar gizi seimbang. Teman-teman share, nanti banyak yang lihat, itu teman-teman sudah berbagi. Oke, Atau ini misalnya- kekuatan sosial media nih ya. Betul. Jadi nggak perlu dana besar Ara, ya kan? Atau Terus? misalnya teman-teman di kelas biasanya ada jam peregangan ya Pak ya, jam peregangan atau jeda. Nah ini teman-teman bisa misalnya membuat kreasi gerakan peregangan gitu ya. Kalau kreasi bikin gerakan- kegiatan di kelas ya? bikin kegiatan di kelas gitu. Jadi itu hal mudah yang bisa teman-teman lakukan atau misalnya tadi Pak Direktur menyampaikan bahwa UKS ini ada 3, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Di pembinaan lingkungan sekolah sehat ada pembinaan kantin dan pemanfaatan pekarangan sekolah misalnya kalau terkait dengan gizi. Teman-teman bisa menjadi detektif kantin. Jadi Detektif teman-teman- kantin? Detektif kantin. Apaan nih detektif Jadi- kantin? Menarik nih. Kalau teman-teman punya kantin di sekolah ya, Ada kantin?
Ada. Di mana kantinnya? Di bawah ya, di sini. Oh, oke. Gimana Teman-teman nih? boleh nanti jadi detektif kantin. Teman-teman lihat makanan dan minumannya ini sudah sehat atau belum? Sudah bergizi seimbang atau belum? Apakah gula, garam, lemaknya ini cukup atau berlebih gitu ya? Nanti kalau teman-teman sudah jadi detektif kantin, teman-teman bisa melaporkan, mencatat, melaporkan kepada guru, Bu, di kantin ini masih banyak dijual misalnya makanan-makanan yang berwarna, misalnya berpemanis, sehingga nanti akan ada masukan untuk sekolah dari hasil teman-teman menjadi detektif kantin. Nah itu jadi contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan tanpa perlu finansial tadi, tanpa perlu jaringan, dan teman-teman mulai dari apa yang teman-teman punya. Oke, terima kasih Bu Yayu. Pak Direktur gimana menurut Pak Direktur nih? Ini pertanyaan luar biasa dari anak kita Ara nih Pak. Menurut Bapak apa yang kira-kira bisa Ara lakukan untuk bisa mendorong kegiatan ini Pak? Terima kasih ya tadi pertanyaan dari Ara. Ara itu adalah anak pertama di keluarga Cemara ya. Oh iya betul ya. Betul ya? Oh iya. Iya betul Pak. Jadi saya ingat keluarga Cemara gitu kalau Ara. Panggilannya Ara Pak ya? Iya, Panggilannya Ara. Ara suka nari ya? Suka nari ya, dance ya? Kan di film suka nari nggak? Kan? Oh, nonton kan film Keluarga Cemara? Belum? Nonton Keluarga Cemara dah? Belum. Oh belum. Jadi kalau saya ingatnya Ara itu di Keluarga Cemara yang nomor 1 ya. Saya nonton Keluarga Cemara. Nah jadi bagaimana untuk mengajak kawan-kawan gitu ya supaya ikut kegiatan atau gerakan-gerakan. Nah Ara bisa di sekolah memulai dari diri sendiri, memulai gerakan-gerakan dalam hal seperti tadi yang disebutkan Bu Ayu. Nah, tapi dalam konteks belajar Pancasila, salah satu dimensinya adalah kreatif ya. Ara bisa menciptakan kreativitas melalui ide-ide kreatifnya seperti apa dengan menggunakan media-media yang ada. Pasti punya dong media sosial akun, pasti Instagram punya, Twitter punya, Semule, TikTok dan yang lain-lain. Ada ya? Dari ada, situ bisa. Jadi sangat mudah ya. Kan pasti semua sudah pada belanja kuota semua ini kan. Sudah punya ya? Kan punya semua. Nah jadi betul-betul kita latih salah satu dimensi di profil pelajar Pancasila, kreatif itu. Kreatif. Nah. Mulailah melakukan kampanye-kampanye atau gerakan-gerakan hidup sehat dan yang lain seperti yang tadi disebut oleh Bu Ayu. Saya tadi mencoba secara kreatif membuat TikTok cara atau meminum pil tambah darah. Oke. Atau apa tadi membuang sampah pada tempatnya. Secara kreatif dibuat. Karena semua kuota sudah punya, tidak perlu keluar biaya lagi. Iya betul. Kan sudah punya nih kuota-kuotanya. Ini salah satu contoh. Nah, jadi kita terus bagaimana meningkatkan dimensi kreatif di dalam profil pelajar Pancasila, salah satunya itu. Kalau ingin bergotong royong dengan kawan kita, ajak kawan-kawannya untuk sama-sama membuat video-video pendek secara bergotong royong. Jadi gotong royong tidak harus selalu bersih-bersih Pak ya? Tidak harus bersih-bersih, kan banyak. Bikin konten bareng teman-teman itu Betul, juga adalah gotong royong. seperti itu. Nah, tuh. Ini sekolah bagus, sekolah kalian ini bagus, luar biasa bersih lingkungannya, banyak yang bisa kita jadikan objek Konten Pak ya? konten. Konten ya. Ya. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki aula seluas ini. Seluas ini betul Pak. Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki halaman seluas ini. Iya. Saya dulu menjadi kepala sekolah, tidak terlalu bersih seperti ini. Toiletnya juga tidak sebersih yang ini. saya lihat di Luar sini. biasa. Ya, jadi memang banyak hal yang bisa Ara dan kawan-kawan kerjakan, gitu ya. Nah, Jadi- tapi jangan lupa ya Pak ya, kalau sudah di-upload di ke sosial medianya, jangan lupa di tag Direktorat SMP. Tag ke Direktorat SMP. Oh. Sebelumnya ini sudah menjadi follower belum? Sudah jadi follower Direktorat SMP belum? Sosial Ini. medianya Direktorat SMP? Sudah, oke. Nanti saya lihat ya. Itu ada contoh ya, video bagaimana salah satu dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Itu kita datang ke sana, syuting di sana nih, kakak-kakaknya ini semua syuting. Oh. Kalau dari sini ada talent-talent bagus, Bapak Ibu guru, kalau di sini ada yang bagus untuk menjadi talent, kita bisa syuting di sini untuk
Oke. Di sekolah ini untuk kita tampilkan di media sosialnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wih, Bapak Ibu bisa cek Kemdikbud. nanti Instagram Direktorat SMP, kita sudah ke beberapa SMP. Terakhir kemarin kita di Bogor, kita Bogor, syuting ada 6 atau 7 video, kita bisa lihat Instagram per setengah menit atau 1 menit maksimal. Nah, Demikian tuh itu. jadi bisa nih ya kalau punya ide boleh bikin sendiri, tapi kalau misalnya mau tag ke Direktorat SMP, nanti kita syuting gitu ya Pak ya? Betul. Kita datang ke sekolah kalian Ini ya. semua kakak-kakaknya yang hadir di sini ini. Ini yang Oh, ini nanti nih. menyiapkan skenarionya seperti apa, kalian tinggal main saja. Oke. Atau ada ide dari kalian yang bagus dari arah, ini ada contoh bagus bagaimana penerapan profil pelajar Profil pelajar Pancasila di Pancasila. sini, ya kita syuting saja. Nah, Kita nanti sebarluaskan. di tag ya Direktorat Betul, SMP sosial medianya, betul. nanti kami akan hubungi Deara untuk kita syuting di sini. Gitu ya. Yang lain juga sama ya teman-teman, kalau punya ide boleh. Pak Direktur tuh kasih tantangan buat kalian. Siapa yang punya ide kreatif, tag Direktorat SMP sosial medianya, Betul, nanti tim publikasi akan hadir ke sekolah untuk syuting. Gitu ya Pak ya? Betul. Nah, siap? Siap, oke. Terima kasih Pak Direktur. Bu Yayu. Nah, untuk sesi ini saya mau kasih door prize lagi. Tapi saya mau minta 3 orang. Izin Pak Direktur, Bu Yayu, bisa sambil istirahat dulu. Saya mau minta 3 orang maju ke depan. Kalian tahu challenge seberapa senjanya kalian? Pernah nggak? Dengar? Belum? Seberapa, apalagi ya? Pernah nggak dengar permainan itu di TikTok, di YouTube? Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Nah, jadi kalau saya tanya seberapa pelajar Pancasilanya kalian? Nah, kalian buat 1 atau 2 kalimat. Tahu? 1, 2 kalimat yang kira-kira memang menunjukkan itulah kalian sebagai pelajar Pancasila. Ngerti? Ada nggak? Seberapa pelajar Pancasilanya kalian? Kemarin saya lihat sampah. Sampah baru saya liatin, itu udah masuk ke tong sampahnya sendiri. Bisa seperti itu? Oke, siapa yang mau? Boleh 3 orang maju, nanti kita akan pilih yang terbaik itu yang dapat hadiah. Yuk, boleh maju. Mau ikut? Boleh, nggak apa-apa, maju. Nggak apa-apa. Keren. Yang mau ikut? Ada lagi yang maju? Boleh, sini. Yo, maju. 1 lagi. Iya. Bertiga. Sini, di sini, di sini. Nanti yang akan menilai adalah Pak Direktur dengan Bu Yayu nih. Siapa yang paling keren ya? Bu Yayu, Pak Direktur. Oke, saya kenalan dulu. Dengan siapa namanya? Nama saya Raditya Arya Satya Hadian dari kelas 7D. Raditya, kelas 7D. Oke, yang ini dengan Nama saya Kenzi Arya Satya Syaputra dari kelas 7G. Kenzi, 7G. Yang ini satu lagi, Halo semua, perkenalkan nama aku Genaya Alzena dari kelas 7D. 7D, Genia. Genaya. Oke, ini nama-namanya keren-keren semua ya. Saya doang yang namanya standar, Agus. Oke, baik. Siapa dulu? Siapa yang mau duluan nih? Siap? Kenzi? Radit? Radit siap? Oke, Radit dulu ya. Baik. Radit, seberapa pelajar Pancasilanya kamu? Ya, saya kemarin berjalan bersama teman. Saya melihat beberapa sampah banyak, saya pun langsung mengambil sampah itu dan menaruhnya ke tempat sampah. Wih, luar biasa. Peduli lingkungan, betul? Oke, akhlak kepada alam semesta. Kenzi, siap? Oke, seberapa pelajar Pancasilanya kamu? Kemarin saya melihat botol plastik bekas, langsung saya ubah menjadi mainan yang beraneka ragam. Wih, keren. Kreatif, betul? Oke, satu lagi. Ginaya, Ginaya. Oke, seberapa pelajar Pancasilanya kamu? Kemarin aku bawa bekal ke sekolah, gizinya lengkap. Wih, keren nih. Oke, nah sudah ada 3. Sekarang mari kita lihat dewan juri. Bu Yayu, pilih siapa yang menurut Bu Yayu paling keren?
Genaya? Genaya. Gitu ya. Genaya, Kenzi atau Raditya? Karena kita lagi ngomongin aksi bergizi, jadi gizinya lengkap. Gizinya lengkap, Genaya. Tepuk tangan untuk Genaya. Pak Direktur boleh? Karena saya berbicara profil pelajar Pancasila, saya pilih yang pemanfaatan sampah. Kenzi? Iya. Oi, Kenzi, terima kasih. Boleh mana ada? Oke, saya minta Pak Direktur dan Bu Raditya, terima kasih banyak. Cek dulu, oke silahkan boleh kembali. Oh, 3 ya, oh Radit, ada katanya dikasih, tenang satu-satu. Yang Bayayu, oh itu Bayayu. Boleh maju, naik, boleh naik, yuk naik. Nah, tangan dong untuk teman-temannya, luar biasa. Sudah menjadi pelajar Pancasila ya. Wah. Oke, foto dulu. Yuk di tengah, Genaya di tengah, Bayayu sebelah sini. Iya makanya, jadi ini oke. Foto dulu. Oke, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat. Makasih banyak ya. Oke. Oh iya, ada 2 lagi boleh? Dua apa namanya? Door prize lagi. Tadi yang tanya siapa? Ara dan Dimas. Mana Dimas, Ara? Boleh maju ke depan? Nah, ada 2 lagi nih. Ini buat? Oh ini. Tepuk tangan buat Ara. Ini untuk Dimas. Ya, tunjukkan dulu ke teman-teman. Payungnya mau dibuka? Oh, enggak. Oke, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan simak dulu video tayangan berikut ini. Kegiatan aksi bergizi di sekolah kami dilakukan setiap hari Rabu sebelum jam pelajaran dimulai. Setiap hari Rabu kami membawa bekal makanan dan minuman dari rumah untuk melakukan sarapan bersama teman dan guru. Setelah itu, kami meminum tablet tambah darah secara bersama-sama. Dilanjutkan dengan sesi literasi. Metode yang menyenangkan membuat materi gizi dan kesehatan menjadi sangat menarik loh. Saya bagian dari remaja aksi bergizi yang berperan sebagai penggerak perubahan perilaku sehat di sekolah. Pengalaman berkesan saya selama mendapatkan aksi bergizi, misalnya saya belajar hal baru mengenai praktik pola makan gizi seimbang dan apa yang seharusnya ada di isi piring saya setiap kali makan. Kemudian edukasi ini juga saya tularkan kepada teman-teman yang lain di sekolah. Kebiasaan dan gaya hidup sehat harus dimulai sejak masa remaja. Dalam kegiatan aksi bergizi, kita diajak untuk lebih peduli terhadap gizi dan kesehatan kita. Kegiatan yang dilakukan dalam aksi bergizi adalah sarapan bersama dan minum tablet tambah darah, aktivitas fisik, dan sesi literasi. Kegiatan perubahan perilaku juga merupakan hal penting dalam kegiatan aksi bergizi. Berbagai upaya promosi kesehatan dilakukan dengan cara semenarik mungkin dari remaja untuk remaja. Kebetulan di sini saya berperan sebagai reaksi atau remaja aksi bergizi yang bertugas mengedukasi teman-teman sebaya saya mengenai informasi gizi, salah satunya tentang konsumsi tablet tambah darah. Nah, dalam mempromosikan konsumsi tablet tambah darah, saya dan teman-teman saya mengemasnya dalam berbagai kegiatan yang menarik seperti games, outbound aksi bergizi, literasi gizi, dan juga kegiatan rutin Jumat Sehat. Dengan adanya aksi bergizi, saya merasakan sekali manfaatnya. Antara yang pertama, saya menjadi lebih menghargai tubuh saya sendiri, sehingga lebih berhati-hati dalam memilih makanan berkemasan yang tinggi gula, garam, dan juga lemak. Daripada jajan sembarangan, saya lebih baik membawa bekal sendiri. Yang kedua, saya menjadi lebih paham mengenai pentingnya kesehatan tubuh. Salah satu caranya yaitu dengan meminum tablet tambah darah dan konsumsi makanan yang tinggi zat besi agar kita terhindar dari anemia.
Gak mau dong kita mengalami gejala 5L dan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Dengan adanya aksi bergizi, manfaat yang saya rasakan yang pertama, saya yang dulunya mengonsumsi makanan yang kurang sehat, sekarang saya beralih dengan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, saya lebih paham mengenai pentingnya olahraga untuk menjaga keseimbangan kesehatan tubuh. Maka dari itu, saya kini lebih merutinkan untuk berolahraga setiap hari. Saya berharap semoga aksi bergizi bukan hanya berkembang di NTB saja, tetapi berkembang di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Harapan saya semoga program aksi bergizi ini diberlakukan oleh seluruh remaja di Indonesia. Dan untuk teman-teman, yuk yang belum mengikuti program aksi bergizi, semoga teman-teman semua bisa segera melakukan ini di sekolah ya, agar kita dapat hidup lebih sehat. Salam aksi bergizi. Iya, itu dia. Aksi bergizi ya. Nah, berkaitan dengan aksi bergizi ini Bu Yayu, ini kita ingin tahu lebih jauh. Aksi bergizi ini kan UNICEF sudah melaksanakan ini. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi remaja. Sebenarnya apa sih aksi bergizi ini? Bu Yayu boleh mungkin dijelaskan untuk teman-teman semua di sini? Terima kasih Pak Agus. Jadi teman-teman kalau ada yang baru mendengar aksi bergizi itu apa? Aksi bergizi itu sebetulnya sebuah pendekatan yang dilakukan untuk membidik 3 beban gizi tadi ya, gitu. Khususnya untuk remaja, artinya remaja di sekolah terutama gitu. Jadi SMP, MTS, SMA, MA. Nah ini kita lakukan UNICEF menginisiasi program ini bersama dengan tim pembina UKS di tingkat pusat, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenak, dan Kemendagri sejak 2016 dengan melakukan berbagai studi terlebih dahulu gitu ya. Jadi bagaimana sih pengetahuan remaja di sekolah terkait dengan gizi, bagaimana sikapnya, bagaimana perilaku memilih makanan atau minuman sehari-hari dan lain sebagainya. Dimulai dengan studi tersebut, kemudian kita membuat sebuah pendekatan namanya aksi bergizi, dan ini meliputi 3 komponen program di bawah UKS dan sekolah sehat. Ada 3 di bawah UKS ya, UKS ada 3 kegiatan sehat. ini, apa Betul. saja Bu Yayu? Jadi kalau tadi misalnya di UKS, triasnya itu pertama pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Ini ada literasi gizi, pendidikan gizi, aktivitas fisik, dan pembinaan kader kesehatan sekolah. Artinya ini dilakukan untuk mendorong pemahaman, kemudian kesadaran remaja ya, teman-teman di sekolah terkait dengan gizi. Oke. Kemudian yang kedua, trias yang kedua pelayanan kesehatan. Di dalam komponen gizi ini ada 2. Pertama penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Oke. Karena teman-teman mungkin di sini sudah atau misalnya pada saat kelas 7 ada puskesmas ya yang datang untuk melakukan penjaringan kesehatan. Nah, penjaringan kesehatan biasanya dilakukan setahun sekali, begitu teman-teman baru masuk. Teman-teman sudah ada ya? Pernah diukur tinggi badan berat badannya di sekolah? Pernah ya? Oke, pernah nih Bu Yayu. Mengukur tinggi badan berat badan ini adalah bagian untuk mengetahui status gizi remaja. Status gizi remajanya dan dari ini sana. dilakukan biasanya oleh guru UKS dengan puskesmas. Jadi penjaringan kesehatan ini di awal tahun biasanya untuk kelas 7, pemeriksaan berkala untuk kelas 8 dan 9 ya, kelas SMP. Jadi ini bagian dari pelayanan kesehatan. Dan satu lagi untuk remaja tadi ya, karena remaja ini adalah kalau dalam dalam siklus kehidupan, masa bayi dan masa remaja adalah masa di mana pertumbuhannya paling pesat gitu, sehingga dibutuhkan hal-hal untuk meningkatkan kesehatannya, termasuk kalau remaja tablet tambah darah. Tablet tambah darah juga tadi. Tablet tambah darah ini harus diminum terutama untuk remaja putri. Terutama untuk remaja putri seminggu sekali sepanjang tahun. Untuk apa? Untuk mencegah anemia. Remaja putra juga boleh dong? Remaja putra boleh selama stoknya ada. Ya. Jadi kalau di Indonesia stoknya disediakan untuk remaja putri. Tetapi ada di daerah misalnya di Lombok Barat itu Pak, stoknya banyak sehingga remaja putra juga mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi boleh, tetapi diutamakan untuk remaja putri. Nah, trias yang terakhir, yang ketiga, yang di dalam aksi bergizi dan kerangka sekolah sehat ini adalah
pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi pembinaan lingkungan sekolah sehat ini kan banyak sebetulnya, tetapi untuk komponen gizi, aksi bergizi ini ada 2. Pertama pembinaan kantin, yang kedua adalah pemanfaatan pekarangan sekolah. Bagaimana kita mendorong warga sekolah untuk misalnya menanam pekarangan, tidak perlu luas gitu ya lahannya, tetapi bisa ditanam oleh tanaman buah dan sayur. Tanaman buah dan sayur. Kemudian dipanen misalnya, kemudian teman-teman nanti bisa menikmati hasilnya. Dan aksi bergizi ini sebetulnya selain 3 komponen tadi betul-betul membidik pengetahuan, sikap dan perilaku anak-anak untuk bisa hidup sehat begitu ya, dan mengkonsumsi minuman dan makanan yang bergizi seimbang gitu. Nah ini memang tidak bisa dilakukan hanya oleh remajanya sendiri, karena remaja ini biasanya dekat dengan 3 orang. Teman-temannya, orang tuanya, dan guru. Teman, orang tua, dan guru. Betul gak? Kalian dekatnya sama teman, orang tua, dan guru ya biasanya ya? Oh, nah terus kenapa nih 3 orang ini Bu Yayu? Nah oleh karena itu kalau aksi bergizi tidak hanya menyasar teman-temannya sendiri, artinya kita hanya mendorong anak-anak yang di sini misalnya untuk beraktivitas fisik atau sarapan dengan gizi seimbang. Tetapi kita tidak mensosialisasikan ini atau mendorong orang tuanya untuk menyediakan bekal dengan gizi seimbang. Oh iya, bekal biasanya disediakan orang tua ya. Betul. Atau misalnya disediakan bagaimana sekolah misalnya guru ini memastikan untuk memberikan umpan balik kepada bekal yang dibawa oleh siswa. Artinya kalau kita bicara aksi bergizi, ini adalah kegiatan yang menyasar remaja, tetapi juga lapisan-lapisan di luar remajanya. Bisa orang tua, bisa guru, bisa teman, bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, atau bahkan para pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan di sekolah ini mendukung remaja bisa misalnya tadi menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Iya, jadi aksi bergizi ini ternyata memang arahnya sasarannya adalah anak-anak nih ya. Oke, jadi kalian nanti jangan lupa tuh ada 3 ya dari pembina pendidikan kesehatan ya. Jadi kalian nanti ada yang ikut kader kesehatan remaja di sini? Ada? Oh, banyak ternyata Bu Yayu. Kelas berapa? Kelas 7 ya? Oh, keren. Tepuk tangan dong untuk kader kesehatan remajanya nih. Nanti titip ya, ajak teman-temannya untuk aksi bergizi, oke? Kemudian yang kedua tadi ada layanan kesehatan. Jangan lupa terus dipantau berat badan, tinggi badan. Tadi tinggi-tinggi juga ya, kita berdiri agak lumayan juga ya. Dan yang ketiga tadi ada, tablet tambah darah jangan lupa. Dan jangan lupa kalian juga bisa jadi detektif kantin tadi ya. Nah jadi ingat ya, nanti bisa diarahkan tuh kalian di sekolah nanti bisa memberi dampak baik, memberi dampak positif pada teman-temannya. Nah, Pak Agus sebelum lupa, ketika bicara aksi bergizi ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Artinya nanti teman-teman ini bisa harus satu paket Pak. Jadi sarapan bersama dulu, bahkan sekarang sudah ada SKB 4 Menteri begitu ya. Surat keputusan bersama dari 4 Menteri nih. Bersama 4 Menteri untuk seluruh sekolah di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan aksi bergizi yang komprehensif, mulai dari aktivitas fisik, kemudian sarapan bersama. Kenapa harus sarapan bersama? Untuk termotivasi, supaya anak-anak termotivasi bisa meminum tablet tambah darah bersama-sama gitu ya. Kemudian tadi bisa memberikan umpan balik untuk bekal yang dibawa dari rumah. Setelah sarapan bersama baru minum tablet tambah darah. Kemudian yang terakhir yang tidak boleh lupa adalah pendidikan gizinya gitu. Jadi guru bisa menyampaikan atau kader kesehatan sekolah bisa menyampaikan topik-topik terkait dengan gizi remaja. Oke, nah jadi nanti kalian boleh nih bikin kegiatan sarapan bersama seminggu sekali begitu ya Bu ya. Nah jadi nanti bawa, tapi jangan lupa sarapannya jangan, tadi ya harus beragam ya, ada karbohidratnya, ada sayuran dan buahnya, dan juga ada lauk pauknya. Oke? Oke siap, baik. Nah Pak Direktur, tadi kan Bu Yayu sebutkan bahwa ini tidak bisa sendirian Pak. Begitu ya, nah kalau dari Kemendikbudristek sendiri, adakah apa saja sih yang sudah diadopsi oleh Kemendikbudristek berkaitan dengan aksi bergizi ini Pak? Baik, Pak Agus sama Bu
Ayu. Siswa-siswi SMP nanti kalau ingin tahu untuk tingkat SMP itu gizinya apa saja yang bagus, lalu panduannya yang benar dalam memenuhi asupan gizi, itu coba dibaca nanti. Pedoman gizi untuk SMP yang setelah disusun kerjasama dari Direktorat SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan UNICEF. Ada ya Pak ya, bukunya ada ya? Dan itu sudah dilatihkan ke para pembina-pembina UKS-nya. Oke. Ya, jadi Direktorat SMP juga melakukan bahasa Inggrisnya itu training of trainers, pelatihan-pelatihan untuk para pelatih yang akan melatih di sekolah-sekolah, di kabupaten-kabupaten, di provinsi untuk melatih bagaimana pembinaan UKS, lalu pembinaan gizi anak-anak. Nah, itu sudah diberikan dan itu sepanjang tahun kita lakukan pembinaan-pembinaan. Juga Direktorat SMP juga dengan atas nama Kementerian Pendidikan bersama UNICEF juga melakukan kunjungan. Ada kunjungan-kunjungan juga ya Pak ya? Kunjungan-kunjungan ya seperti sekarang ini kita Seperti dalam ini ya? rangka untuk melihat bagaimana di sini terciptanya sekolah sehat di sini. Sekolah sehat di lalu sini. bagaimana aksi gizi di sini seperti Betul. apa. Jadi memang kita selalu bekerjasama, kementerian kerjasama dengan UNICEF bagaimana tadi melakukan pelatihan-pelatihan untuk para pembina, pelatihan-pelatihan untuk kader-kader baik di sekolah maupun di tempat lain. Jadi memang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya. Ya. Kan, Pak Jadi Adi. itu ternyata banyak juga ya Pak kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh kementerian. Nah jadi nanti adik-adik sekalian nih bisa bekerja sama juga dengan Bapak Ibu gurunya ya yang sudah dilatih. Begitu ya Pak Direktur ya? Betul. Nah, makanya kan saya mengambil contoh. Contohnya gimana tadi, Pak? Ini ya? Kalau ingin bagus, tumbuh sehat, baca pedoman gizi SMP. Nah, pedoman Kalau gizinya. ingin nonton konser yang benar, baca pedoman cara menonton konser yang benar. Iya. Begitu. Jadi memang kita sebelum melangkah tuh harus baca dulu aturannya. Betul. Jadi supaya tidak salah. Salah. Seperti itu. Ya, tapi tadi ya, jadi Pak Direktur bilang nih, sudah pernah baca buku panduan gizi di SMP? Belum ya? Nah, nanti silahkan kalian kunjungi di websitenya Direktorat SMP, ada Pak ya? Ada. Nah, silahkan kalian searching di Google, panduan gizi Direktorat SMP. Itu nanti ada buku panduannya, biar kalian bisa lebih sehat, lebih keren. Oke? Iya, nah berikutnya Bu Yayu nih berkaitan dengan aksi bergizi juga nih. Jadi ada apa saja sih komponen dan strategi dari aksi bergizi ini yang kira-kira nantinya teman-teman di SMP, teman-teman peserta didik di SMP ini bisa ikut terlibat nih, Bu Yayu. Ya, jadi kalau komponen tadi tiga ya. Tiga komponennya ya. Di pendidikan kesehatan ada literasi gizi, ada optimalisasi aktivitas fisik, teman-teman bisa lihat di slide. Kemudian ada pembinaan kader kesehatan sekolah. Jadi teman-teman di sini kalau tadi lihat video ada champion reaksi atau juara remaja aksi bergizi. Tadi kita lihat yang dari Lombok Barat dan dari Klaten saja karena memang pilotnya di sana. Sekarang seluruh Indonesia termasuk teman-teman yang ada di ruangan ini dari Kota Tangerang SMP 25 juga bisa menjadi champion reaksi gitu ya. Dengan nanti kita lihat apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian yang pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah, strateginya seperti apa? Sebetulnya salah satu strategi yang paling penting di dalam melaksanakan aksi bergizi adalah pelibatan remaja gitu ya. Pelibatan teman-teman dari mulai membuat atau merencanakan kegiatan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi kegiatan. Kita bisa lihat misalnya yang terkait dengan peran teman-teman di sini sebagai champion reaksi tadi, boleh di next slide-nya. Nah, misalnya di dalam pendidikan kesehatan, teman-teman ini bisa menjadi pendidik sebaya. Pendidik sebaya itu pendidik teman-teman sepantaran gitu ya di sini terkait dengan gizi remaja. Cukup teman-teman tahu pesan kuncinya terkait dengan 4 pilar gizi seimbang, terkait dengan aktivitas fisik, terkait dengan anemia atau tablet tambah darah misalnya, kemudian disampaikan kepada teman-teman yang lain. Atau nanti teman-teman juga bisa membantu Bapak Ibu guru pada saat memfasilitasi sesi pendidikan gizi.
kalau di sekolah ada sesi pendidikan gizi yang misalnya terintegrasi dengan mata pelajaran, nanti teman-teman juga bisa membantu. Atau misalnya teman-teman bisa tadi ya memimpin aktivitas fisik di kelas. Nah kalau di pelayanan kesehatan misalnya lanjut, kalau di pelayanan kesehatan bisa teman-teman membantu Bapak Ibu guru untuk mendistribusikan atau memastikan teman-temannya mengkonsumsi tablet tambah darah gitu ya. Kemudian membantu mencatat, kemudian membantu guru dan puskesmas dalam penjaringan kesehatan. Karena biasanya penjaringan kesehatan ini kan ngantri gitu ya, yang mau di berat badan, tinggi badan diukur, kemudian ada banyak pertanyaan yang ditanyakan ketika penjaringan kesehatan. Nah, teman-teman bisa membantu itu. Atau teman-teman bisa menjadi konselor sebaya. Biasanya Pak Direktur, teman-teman remaja ini lebih senang curhat kepada teman sebayanya gitu. Sehingga nanti puskesmas bisa membantu melatih, teman-teman bisa menjadi konselor sebaya. Nah yang terakhir untuk pelibatan remaja ini adalah tadi teman-teman bisa menjadi detektif kantin, teman-teman bisa memimpin berbagai lomba terkait dengan pemanfaatan pekarangan sekolah misalnya ya, berbagai lomba media sosial dan lain sebagainya, dan melakukan mobilisasi sekolah. Jadi mobilisasi sekolah ini adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak, bisa guru, warga sekolah, orang tua, teman, intinya untuk mengajak teman-teman, mengajak seluruh warga sekolah melakukan berperan aktif berperan aktif dalam kegiatan gizi remaja. Yeah. Jadi strateginya yang paling penting adalah pelibatan remaja tadi, tentu itu juga harus didukung dengan pelatihan tadi sudah disampaikan. Ada pelatihan dari Pak Adir tadi ya. Koordinasi karena tidak hanya sekolah yang bisa melaksanakan, tetapi teman-teman dilatih itu misalnya harus berkoordinasi dengan puskesmas, kemudian juga monitoring seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang memang sifatnya program dan itu nanti teman-teman bisa lakukan bersama dengan guru UKS begitu. Oke, nah jadi ini banyak sekali ya strateginya dan bisa nanti teman-teman di SMP bisa ikut ini. Saya mau tanya deh, yang remaja putri khususnya nih, sudah pernah nyobain tablet tambah darah kan? Apa rasanya? Enak. Oh, nggak ada rasanya ya? Ya, tapi kan sehat, betul? Nah, berapa kali kalian makan atau minum tablet tambah darahnya? 1 kali? Seminggu, oke. Jadi jangan lupa ya, seminggu sekali diminum tablet tambah darahnya. Ya. Kalau yang putra sudah pernah nyobain belum? Belum, mau nyobain? Boleh nanti ya, dicoba. Ya, tapi jangan ngambil jatahnya dari yang teman-teman perempuannya ya. Boleh dicoba. Nah, Pak Direktur nih, jadi berkaitan tadi dengan strateginya sudah ada seperti itu. Nah, kalau dari Pak Direktur sendiri, adakah yang menurut Pak Direktur apa nih yang perlu kita dorong agar anak-anak bisa lebih terlibat dengan aksi bergizi ini, dan tentunya tadi sekali lagi tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka bisa menjadi profil pelajar Pancasila yang sehat begitu Pak Dir. Jadi memang kita harus kembali ya kepada pertama kurikulum Merdeka yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu kan ada 4 jalan ya. 4 yang harus ada intrakurikuler, ada pembudayaan, ada ekstrakurikuler, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah tentu selain yang tadi saya sebutkan, kita kan juga sudah selama ini kerjasama dengan UNICEF melalui kegiatan-kegiatan kerjasama berupa penulisan pedoman-pedoman gizi SMP, lalu gerakan sekolah sehat, dan ini sudah kita galakan, kita canangkan di kurang lebih 7 provinsi, ya 40 kabupaten kota, dan ini kita dorong terus untuk terus ditambah ya Pak ya? Iya, dan kita terus akan memperbanyak kegiatan seperti sekarang, bertemu dengan siswa-siswi SMP, untuk berdiskusi seperti ini juga, dan juga tentunya melalui proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila
yang ada 6 tadi temanya kita harus bisa. Oke. Nah, lalu dengan melalui pembudayaan. Seperti di SMP 25 ini kan jelas sudah terbentuk budaya bersih. Bersihnya, nih. betul. Kalau ini sudah terlihat Setuju. di sini. Siswa-siswinya pakaiannya rapi-rapi, bersih-bersih. Ini sudah budaya yang bagus. Bawa tumbler, Pak. Tamannya bagus. Minumnya Semuanya kan kita nggak lihat. pakai minuman Bawa kemasan. tumbler, semuanya ini sudah membudaya. Betul, betul. Jangan nanti setelah pulang dari sekolah kalian lupa bawa tumbler, Beli beli air minuman gelas lagi. Harusnya selalu dibawa, itu sudah dibudayakan kemanapun. Iya. Nah, jadi melalui pembudayaan yang ada itu bisa terus dilakukan. Juga melalui proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu bisa melalui misalnya dari tema kewirausahaan. Contoh, nah gimana Pak? Bagaimana tadi memanfaatkan barang-barang bekas Barang-barang untuk bekas. hal-hal yang kreatif ya, seperti Iya. itu. Jadi memang kita mendorong itu melalui Bapak Ibu Guru, bagaimana supaya implementasi kurikulum Merdeka itu dalam hal terutama khusus di pembentukan budaya, lalu di ekstrakurikuler dan Ekstrakurikuler. di penguatan proyek profil pelajar Pancasilanya ini itu harus benar-benar mengarah ke bagaimana gerakan sekolah sehat dan aksi bergizinya. Aksi Oke, bergizi jadi itu. nanti ini challenge nih buat anak-anak semua ini ya, Ya. buat adik-adik semua. Bisa nggak bikin aksi bergizi nanti dikaitkan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya nih. Temanya apa? Temanya disesuaikan. Iya, Nah, jadi bisa apa namanya? Kalian nanti bisa mengeluarkan kreativitasnya, begitu ya Pak Dir ya? Betul, betul. Ada pesan-pesan khusus nggak Pak Dir buat anak-anak kita nih berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya juga dengan aksi Oke. bergizinya? Kita 2 tahun belajar di rumah. Betul, betul. Kita di rumah hanya duduk, lihat laptop, mendengarkan guru ngomong di laptop, mengerjakan tugas, sudah itu sambil tiduran. Lalu kita apa? Timbul budaya mager. Mager, waduh, Males gerak. Pak Direktur tahu mager juga nih. Terus apalagi mainnya tidak boleh keluar, kita berkomunikasi tidak boleh keluar. Akhirnya timbul main bareng mabar melalui online. Oh, Dan mabar. sampai sekarang kan terus. Betul, betul. Lalu e-sport, olahraga elektronik, Elektronik. itu lebih banyak sekarang. Anak-anak mungkin kecenderungannya main di luar kurang, malah main pakai HP. Pakai HP, e-sport. betul. Nah, tolong itu hati-hati, ya. Hati-hati memanfaatkan itu karena sekarang kita sudah boleh berkumpul, mulailah melakukan kegiatan-kegiatan tadi, pagi-pagi berolahraga, fisik kita digerakkan. Jadi yang sudah 2 tahun terlalu asik, magernya, nah sekarang mulailah dengan gerakan sekolah sehat, pagi-pagi olahraga, sebelumnya ya Iya. sarapan, ya seperti itu. Jadi pesan Oke. saya, sekarang menjelang berakhirnya pandemi, yuk kita tingkatkan kesehatan kita dukung program sekolah sehat supaya kita juga sehat agar kita dapat mencapai menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Siap ya? Siap. Nah, jadi setelah ini kita coba kencengin lagi nih olahraganya ya, aktivitas fisiknya, makannya yang bergizi jangan lupa dan selalu cek ya berat badan, tinggi badan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Bu Yayu. Nah, berikutnya sekarang saya akan beri kesempatan kalian untuk bertanya lagi. Oke, dari sana ada 1 orang, di belakang ada 1 orang. Yang laki-laki ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak boleh di sini 2 nih, ada 2 di sini, di belakang 1 orang ya. 2 dulu aja ya, 2 dulu aja sorry. Yang pertama dengan yang kedua. Oke, silakan yang di depan dulu boleh maju. Ke mikrofonnya kemana? Oh itu tuh ada mikrofonnya. Boleh di situ juga silakan. Boleh sebutkan namanya dan juga dari kelas berapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rafa Susanto dari kelas 8E. Panggilannya Saya- siapa? Dila. Dinda. Dila. Dila. Oh Yes. Dila. 8E. Saya ingin bertanya tentang tablet penambah darah. Ada gak sih kayak apa sih kelebihannya kalau misalkan kita meminum, dan apa kekurangannya kalau misalkan kita tuh nggak minum si tablet penambah darah itu? Dan ada gak sih efek sampingnya atau apa ya? Ya pokoknya efek samping gitu dari
minum obat tablet penambah darahnya itu. Oke, sekian. Kasih. Baik, dari Dita, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Dila. Ini tentang TTD ya. TTD itu bukan tablet, bukan tanda tangan ya. Apa TTD? Tablet tambah darah. Oke. Pertanyaannya tadi berkaitan dengan tablet tambah darah. Adakah kelebihan dan kekurangan kalau kita mengonsumsi tablet tambah darah? Gitu ya Dila ya. Dan adakah efek sampingnya? Begitu ya. Oke. Yang kedua silakan yang dari belakang tadi. Yang mana? Boleh silakan. Ya, yang ini dulu nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Fiona Ramadhani dari kelas 9A. Panggilannya siapa? Ilona. Yohana. Ilona. Lona. Oke. Silakan Yohana. Pertanyaan saya, kalau misalnya saya telat minum obat tablet tambah darah, apa dampaknya? Apa efek sampingnya? Kayak misal penyakit samping apa gimana? Kasih. Sama-sama Ina dari 9D ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke. Satu lagi deh boleh, tadi yang di belakang ya sudah angkat tangan, silakan boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Ailin Musyafadul Fas dari kelas 9C. Panggilannya? Ailin. Airin. Ailin. Ya. Saya mau bertanya pada Pak Nyoman, proyek profil pelajar Pancasila ini kan sudah lama diterapkan serta dikembangkan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Menurut Bapak sejauh ini apa perubahan signifikan yang terjadi setelah pelaksanaan proyek ini di berbagai sekolah? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Aileen. Luar biasa nih pertanyaannya Pak. Ternyata kritis-kritis ya anak-anak SMP 25 ini, luar biasa. Baik, ada 3 pertanyaan nih dari Dila, dari Lina, dan juga Aileen. Nah, yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan apa sih kelebihan kekurangan dan efek sampingnya dari konsumsi tablet tambah darah, serta kalau terlambat atau terlewat minum tablet tambah darah, ada pengaruh apa sih? Nah, itu mungkin nih nanti ada Bu Yayu nih yang bisa jawab. Dan tadi satu lagi dari Aileen berkaitan dengan profil pelajar Pancasila nih spesifik langsung ke Pak Direktur. Sudah sejauh mana Pak katanya perubahan yang terjadi setelah kita menerapkan visi dari terciptanya profil pelajar Pancasila. Silakan mungkin Bu Yayu dulu. Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya dua pertanyaan tentang TTD ya Pak ya. Nah kebetulan nanti setelah Pak Direktur menjawab mungkin kita bisa lihat video tentang mitos fakta TTD karena ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan pertanyaan lain yang mungkin yang terkait dengan mitos fakta TTD. Tetapi saya memberikan informasi terlebih dahulu bahwa misalnya apa sih kelebihan TTD, tentu karena tablet tambah darah ini dibuat untuk sebagai upaya untuk mencegah anemia. Ya ini berarti nanti angka anemia yang tadi tinggi gitu ya 32% di remaja putri dan remaja putra ini akan ya diharapkan akan menurun atau tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi kelebihannya adalah untuk pencegahan anemia. Kemudian karena ini suplemen, ini membantu yang isinya adalah zat besi gitu ya. Ini membantu untuk pemenuhan zat besi. Jadi ini suplemen ya, Betul, bukan obat. Bukan obat. Bukan obat. Nah, Bukan ini yang obat. harus kalian tahu Jadi ya. ini suplemen bukan obat dan ini aman untuk dikonsumsi begitu Ya, ya. aman untuk dikonsumsi, tidak ada efek samping kan? Ada efek samping. Oke, Ada tidak efek samping mungkin jika ada teman-teman perempuan yang minum TTD tapi belum sarapan sehingga mual misalnya gitu. Atau minum TTD-nya tidak pakai air putih tapi dengan kopi, dengan susu, dengan teh. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk minum TTD dengan minuman-minuman tadi tetapi harus dengan air putih. Air putih gitu. ya, Jadi itu mineral efek ya. samping yang memang terjadi karena cara kita mengkonsumsi TTD itu salah. Gitu ya. Jadi kalau mual bukan karena TTD-nya tidak bagus ya. Betul. Mungkin karena salah kita
cara dan, minumnya. dan terutama karena banyak remaja putra dan putri ini masih memahami TTD berdasarkan informasi yang salah tadi, mitos-mitos tadi. Makanya nanti kita bisa lihat videonya tentang mitos fakta TTD supaya teman-teman punya informasi yang tepat. Nah, nanti akan ada videonya nih. Nanti disiapkan ya videonya tentang fakta dan mitos. Tapi sebelum ke video, kita simak dulu nih jawaban dari Pak Direktur ini luar biasa, Pak. Ail ini nanyanya kritis juga, Pak. Bagaimana menurut Bapak nih profil pelajar Pancasila sudah sejauh mana, Pak? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Cairin, saya ingin cerita ya, ini Bapak Ibu gurunya juga ada. Kira-kira tahun 80-an gitu ya. Dulu tuh kita rajin minum apa yang disebut dengan tonikum Bayer. Pak Agus pernah minum? Bayer, iya betul Pak, pernah Pak. Tonikum. Merah juga sama Pak. Ya, betul, Bapak pernah ya Pak? Pernah. Terus pernah minum Durol ya? Durol. Bapak jualan. Pak gurunya malah jualan tonikum Bayer, lalu Durol, Saka tonic liver, tapi sekarang sudah nyaris tidak ada. Nah itu artinya apa? Sekarang saya fokus yang ke Durol. Itu minuman untuk penambah darah. Dulu tuh kita waktu tahun 70-80, negara kita belum terlalu maju seperti sekarang. Masyarakatnya masih banyak yang miskin, masih kurang gizi, kurang darah. Jadi kita tuh waktu kecil saya tuh diminumin Durol. Seperti itu karena kurang darah. Ya, kalau sekarang fokus kepada perempuan karena memang mengalami masa setiap bulan ada tamu bulanan. Ya kan ada menstruasi, otomatis harus ada penggantinya darah. Kalau laki-lakinya belum. Kalau dulu baik lelaki maupun perempuan itu karena kurang itu suka disuruh minum Durol. Terus saya ingat tonikum Bayer ya dari Bayer Jerman. Dulu itu Pak Agus waktu kecil kita disuruh minum. Kalau lesu kelihatan kurang darah kita di sekolah itu Pak ya? Enggak, orang tua. Rumah. Orang tua ya. Nah, jadi betapa pentingnya itu ya. Nanti silakan lihat videonya. Lalu pertanyaan dari Zairin tadi, sudah sejauh mana perubahan yang terjadi ya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, para siswa saya ingin bercerita. Kalian tahu Dian Sastrowardoyo, tahu kan? Tahu Dian Sastrowardoyo? Tahu ya. Siapa? Artis, oh iya artis kan, Dian Sastro. Dian Sastrowardoyo itu semenjak usia 12 tahun, pada saat usia 12 tahun dia ditanya oleh ibunya, kamu nanti mau menjadi apa? Dia menjawab bahwa dia ingin menjadi bintang film, artis. Lalu ibunya bilang, kalau mau menjadi artis, kamu harus susun dari sekarang langkahmu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun harus apa. Jadi Dian Sastrowardoyo yang sekarang terkenal itu dari usia 12 tahun sudah menyusun jadwalnya sendiri dan dia sudah menentukan saya harus les apa, belajar apa supaya nanti saya bisa menjadi artis yang baik. Nah, kalau sekarang kita lihat Dian Sastro sangat berhasil karena dia dari usia 12 tahun seperti siswa-siswi ini sudah menyusun jadwalnya sendiri. Sudah mengatur punya target Pak ya. Dia mau latihan apa, latihan nari, latihan olahraganya seperti apa, dia sudah susun sendiri. Senin sampai Minggu dia sudah atur jadwalnya seperti apa. Dia akan berguru kepada siapa, bertanya kepada siapa. Nah, penguatan profil pelajar Pancasila ini tentu bagian dari kita mempersiapkan siswa-siswa ini agar nanti tahun 2045 kita siswa-siswi ini dapat menguasai dunia. Menguasai dunia Pak ya? Iya, itu tujuannya supaya semua siap pada saat 2045, pada saat Indonesia emas nanti kalian semuanya siap dan menjadi pemain penting dalam perubahan, dalam kemajuan Indonesia menjadi Indonesia emas. Indonesia emas. Nah, kalau sekarang apa buktinya? Nah, tentu bisa dirasakan sekarang, ya. Kalau kita lihat video-video yang beredar, salah satunya bahwa pembelajaran sekarang lebih efektif, lebih efisien, lebih sederhana. Nah, itu kita bisa lihat juga. Lebih menyenangkan. Betul, Pak. Karena ada proyek-proyek. Tidak habis belajar di dalam kelas, tapi kalian juga bisa melakukan kerjaan melalui proyek-proyek. Karena komposisinya 30-70% 70% di dalam kelas,
30%. 20 sampai 30% di mengerjakan project. Dan itu nggak ada hubungan itu dengan di intranya, kan itu project sendiri dengan 6 tema yang ada. Jadi diberi kesempatan untuk anak-anaknya untuk berekspresi. Kalaupun sekarang belum, ini dalam proses ya. Karena perlu waktu panjang untuk membuktikan ini. Dan ini sudah dipersiapkan oleh tentu para pemikir-pemikir kita, para cerdik cendia kita udah menyiapkan seperti itu. Oke, gitu. jadi ini proyeknya gitu ya. Kalian sudah ikutan proyek kan kemarin ya? Nah, apa yang paling menyenangkan dari proyek? Presentasi, berkreasi gitu ya. Nah, itu kan. Nah, itu salah satu perubahan juga ya Pak ya? Betul. Nah, lebih menyenangkan tidak? Nah, mulai dari hal-hal kecil itu ya Pak. Jadi bagaimana menyenangkannya pembelajaran, bagaimana kalian enjoy dengan belajar. Nah, itu yang bisa salah satu bukti dekatnya ya. Tapi kalau untuk karakter sendiri butuh waktu ya Pak ya. Butuh waktu. Salah satunya nanti sekarang sebenarnya jawabannya ada di para siswa gitu. Oh, jawabannya ada di mereka sendiri. Mereka merasa nyaman atau tidak. Oke. Sekarang ini. Betul. Seperti itu. Nyaman gak dengan belajar caranya sekarang? Nyaman ya? Nah, karena kan tidak hanya belajar dari guru ya, kalian juga bisa belajar dari teman-teman sendiri, betul? Oke, baik. Nah, itu sudah tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Bu Yayu. Nah, untuk sesi ini saya kasih juga challenge lagi nih. Saya meminta 3 orang lagi maju. Siapa yang mau? Yuk. 3 orang maju. Oke. 1 maju boleh. Siapa lagi? Dari situ boleh silakan. Yuk 1 orang maju lagi, 1 lagi yang Adam. Oh Adam udah. Oh Adam sudah. Boleh yang lain? Boleh yang lain? Yang laki-laki 1 lagi boleh maju. Oke, sip sini. Di tengah di sini di tengah. Challenge-nya nanti ini berkaitan dengan makanan kalian nih. Ya saya kenalan dulu. Dengan siapa namanya? Hansa 7E. Haura dari 7C. Noval dari 9C. 9C, 7, 9. Oh kelas 9 satu nih, gak apa-apa. Baik, sini. Challenge saya sekarang adalah, saya ingin tahu menu paling sehat apa yang pernah kalian bawa ke sekolah. Nah ya, pernah bawa bekal ke sekolah? Selalu? Oh selalu, Noval selalu. Oke, siapa dulu? Apa menu paling sehat yang pernah kamu bawa ke sekolah Kansa? Sayur bayam. Ya, terus sama yang paling enak itu bakwan bayam. Bakwan bayam? Siapa yang masak? Bunda. Oh bundanya masak. Sayur bayam, bakwan bayam, apa lagi? Sama ayam. Ayam goreng. Ayam goreng Upin Ipin? Oh bukan. Apa lagi? Sama bawa sayur asem. Pakai nasi enggak? Pakai nasi. Nasi atau kentang? Nasi. Oke, jadi tadi lengkapnya gimana? Ada sayur bayam. Bakwan bayam. Terus nasi, lalu ayam goreng. Ayam goreng. Oke, tepuk tangan untuk. Berikutnya ada Noval. Menu apa yang paling sehat yang pernah kamu bawa ke sekolah? Pecel sayur sama gorengan, bakwan. Pecel sayur sama bakwan. Bakwannya bakwan apa? Bakwan sayur. Bakwan sayur, oke. Pecelnya sayur, bakwannya sayur, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Udah sama nasi. Sama nasi. Lauk pauknya? Itu bakwan tadi. Bakwan, oke, nggak apa-apa. Jujur boleh kan? Jujur, oke. Terima kasih Noval. Yang terakhir? Tentunya ada nasi, terus ada lauknya kayak ayam. Ada juga buah-buahannya kayak jeruk yang udah dikupas-kupas gitu, jadi tinggal aku makan. Terus juga ada kayak jus yang udah dibuat minuman. Oke, ada nasi, ada ayamnya digoreng. Kemudian ada buah, jeruk yang udah dikupas dan jus. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Haura. Nah, sekarang kita akan tanya nih.
Siapa nih? Ada Haura, yang tadi ada nasi, ayam, buah-buahan, sayurannya ada? Sayurannya apa? Sayur sop, oke. Ada Naufal tadi pecel. Pecel apa? Pecel lele? Oh bukan. Pecel sayur sama bakwan sayur. Pakai nasi enggak? Pakai nasi. Kenza? Sayur bayam, bakwan bayam, sama nasi dan ayam. Oke, nah gimana Bu Yayu, Pak Direktur? Mana yang paling menurut, oke Bu Yayu pilih yang mana boleh? Nih ada Nova, ada Kanza, ada Haura, yang tengah Haura. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini saya lagi membayangkan makanan yang enak-enak karena tadi ada bakwan bayam, bakwan bayam, dan lain sebagainya. Nah, tadi lagi nyari siapa yang menyebutkan buah, ternyata ada ya. Jadi ada. Tadi, kalau yang lengkap saya lihat Haura. Haura, oke, tepuk tangan untuk Haura dulu. Haura ini ada nasi untuk karbohidrat, kemudian tadi ada ayam gorengnya juga. Ada ayamnya. Protein hewani. Ya. Kemudian ada sayur sop tadi. Sayur sop. Saya pikir tadi Haura nggak bawa sayur, ternyata bawa sayur sop ya. Dipisah sayur, katanya. Dipisah ya. Sayur sop, kemudian ada buah. Jadi kalau dilihat tadi isi piringku semuanya ada di Haura. Kalau di siapa namanya nih Dira? Kansa. Oh Kansa. Ini tadi kurang buah, ya kurang buah. Kalau di Naufal kurang protein, ya. Tambah proteinnya. Karbohidratnya ada sayurnya, ada pecel, tapi protein dan buahnya tidak ada. Jadi nanti bisa ikut Haura ya. Haura, terima kasih. Pak Direktur? Karena saya lama di Solo, saya senang sama Naufal deh makan pecel. Ada pecelnya. Favoritnya Pak Direktur ya. Terima kasih Pak Direktur. Baik. Tadi kan dari sisi gizi ya. Dari gizi. Sudah Bu Ayu lah yang jago. Kalau kesukaannya? Ya inilah. Pecel. Oke. Yuk tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih. Oke. Boleh saya mau minta bantuan ada Pak Harnowo, Bu Mega dan Mbak Diana untuk memberikan souvenir ini buat anak-anaknya, silahkan. Oke, siap. Foto. Tepuk tangan lagi untuk teman-teman kalian. Silahkan, boleh. Terima kasih Pak Arno, Bu Mega, Bu Diana. Masih ada yang tadi bertanya siapa? Dila, Ilna, dan Ailin. Boleh maju? Boleh maju? Ada kenang-kenangan juga nih. Yuk, maju tiga-tiganya boleh. Kepala sekolah boleh minta tolong untuk di anak-anaknya. Nah ini karena musim hujan kita kasih payung tiga-tiganya ya. Terima kasih. Bapak. Dengan anak-anak ya. Silakan kembali ke tempatnya. Tangan teman-teman kalian. Bapak Direktur dan Bu Yayu, terima kasih banyak atas diskusinya. Luar biasa sekali nih, anak-anak kita ternyata juga kritis dan juga sehat-sehat nih. Mungkin. Oke, nah sebelum kita tutup, kita mau lihat dulu video nih. Hai Besti, aku Ana dan aku Mia. Kita mau share tentang anemia dan tablet tambah darah atau TTD nih, khususnya buat remaja putri. Katanya anemia itu ini, katanya anemia itu begitu. Wah, banyak banget kata-katanya soal anemia. Biar gak sotoy alias sok tahu, yuk cari tahu berbagai mitos fakta tentang anemia dan TTD pada remaja putri. Katanya anemia itu seperti jatuh cinta, bikin sulit konsen dan sakit kepala. Ternyata beda ya Besti, kalau jatuh cinta itu baper, kalau anemia mah tepar. Anemia itu jelas gejalanya, wajah kita terlihat pucat,
mudah lelah, letih, lesu, lemah, lalai atau 5L, pusing, dan sakit kepala. Katanya nih, kalau diet-diet memang bikin lemes, tapi nggak bikin anemia kok. Ternyata diet yang keliru justru tidak sehat, Besti. Masa diet nggak makan nasi, tapi makan gorengan? Jadi pastikan kita konsumsi makanan bergizi seimbang. Sebagai remaja, kita kan sedang tumbuh dengan cepat, sehingga butuh asupan gizi lebih banyak, terutama asupan zat besi dan protein. Apalagi remaja putri yang menstruasi, kan kehilangan banyak darah, Besti. Love yourself ya, jangan diet-diet yang gak jelas lah, Besti. Katanya biar gak anemia, makan makanan sehat saja udah cukup. Nyatanya nih, untuk mencegah anemia, selain makan makanan sehat bergizi seimbang, kita juga perlu minum TTD 1 tablet setiap minggu. Nah, bila perut terasa perih, mual, serta tinja berwarna kehitaman setelah minum TTD, jangan khawatir, Besti. Tubuh kita akan beradaptasi kok. Nah, untuk meminimalkan efek samping tersebut, makan dulu ya sebelum minum TTD. Makannya tentu yang bergizi seimbang ya. Tapi aku kan anaknya senang minum kopi. Katanya minum TTD aman-aman saja kan kalau sama kopi dan teh atau susu? Tetot, salah Besti. Minum TTD-nya dengan air putih atau jus buah ya, agar lebih mudah diserap tubuh. Katanya kalau minum TTD, terus juga konsumsi makanan tinggi vitamin C seperti buah-buahan akan meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, kalau yang ini betul. Tapi katanya TTD itu obat kan ya? Salah. TTD bukan obat ya, tapi suplemen. Jadi aman diminum setiap minggu. Nah, katanya lagi, minum TTD bisa bikin jadi lebih konsen. Nah, itu fakta. Oh, kalau gitu aku minum TTD pas mau ujian aja biar konsen. Jangan dong, minum TTD-nya rutin setiap minggu ya. Dan remaja putri bisa mendapatkan TTD di sekolah, posyandu, puskesmas, dan apotek. Kok dari tadi katanya, tapi banyak yang salah ya? Makanya, jangan gampang percaya katanya netizen, Besti. Untuk informasi lengkap dan terpercaya tentang anemia, yuk kita download aplikasi Ceria, Cegah Anemia Remaja Indonesia. Yuk bareng-bareng kita bebas anemia. Iya, tepuk tangan dulu untuk mitos atau faktanya. Nah, jadi sudah jelas ya, mana yang mitos, mana yang fakta. Baik. Nah, ini sesi terakhir kita sudah ada di penghujung acara. Untuk menutup sesi ini, saya mau minta dari Bu Yayu dan Pak Direktur nih, kira-kira ada pesan-pesan apa saja nih untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang di SMP ini berkaitan dengan bagaimana aksi bergizi ini dalam menunjang penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Yayu. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi di penghujung talk show ini saya ingin mengajak teman-teman untuk semua di sini bisa menjadi champion reaksi gitu ya, juara remaja aksi bergizi. Melakukan sesuatu dari hal yang mudah dan memang teman-teman miliki untuk sehat mulai dari diri sendiri, kemudian juga mengajak teman-teman sebayanya juga untuk sehat bergizi ya. Sehat bergizi sebagai salah satu prioritas di dalam sekolah sehat. Itu mungkin Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Yayu. Tepuk tangan untuk Ibu Yayu. Pak Direktur, silakan. Baik. Saya ingin mengajak siswa-siswi untuk mencintai SMP Negeri 25 Tangerang ini seperti layaknya rumah sendiri. Cintailah sesama kawan, cintailah guru-guru kalian, cintailah para tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah ini karena kita semua satu keluarga di SMP Negeri 25. Karena itu cerminan dari profil pelajar Pancasila, kita saling menyayangi satu sama lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Direktur. Saling menyayangi, ingat pesan Pak Direktur ya.
Baik, Pak Direktur, terima kasih banyak. Ibu Yayu, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Direktur dan Ibu Yayu. Halo Sobat SMP, perkenalkan nama saya Kenzi Arya Satya Syaputra dari SMP Negeri 25 Kota Tangerang. Menurut saya acara ini sangat penting bagi kita seorang pelajar dan seorang remaja penerus bangsa karena di sini kita mengajarkan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan gizi. Dan dalam P5 juga mengajarkan kita bahwa cara menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita. Dan itu lebih baik daripada kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak efisiensi dan tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan kehidupan kita. Di sini saya akan lebih memperhatikan pola makan saya dan memperhatikan pola gizi saya dan memberitahu kepada para teman-teman semua tentang betapa pentingnya untuk menjaga keseimbangan gizi. Terima kasih. Dadah Sobat SMP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMP, sebelumnya perkenalkan nama saya Askarin Jani Atira atau biasa dipanggil Ara. Di sini saya mewakili SMP Negeri 25 Kota Tangerang. Yang aku dapat ini banyak banget info-info yang baru aku tahu, juga pengalaman baru tentunya. Karena mungkin teman-teman pernah mendengar info tentang profil pelajar Pancasila juga aksi bergizi itu sedikit atau selewat aja. Nah di acara ini banyak banget yang aku dapat pengalaman baru, juga pengetahuan baru tentang aksi bergizi dan profil penguatan pelajar Pancasila. Mungkin dari diri sendiri dulu ya, aku bakal menerapkan hal-hal yang udah diberitahukan tadi. Mulai dari makan makanan yang bergizi lengkap, belajar dengan sungguh-sungguh, juga mungkin akan lebih memberi banyak dampak positif ke lingkungan sekitar aku. Terima kasih Sobat SMP, dadah!